Assalamualaikum, saya ulang lagi, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Alhamdulillah, kita bisa mulai sekarang ya. Baik, Bu. Oke. Oke, bisa kita mulai ya. Mohon dinonaktifkan, Pak. Ini kan waktunya 5 menit. Nanti setelah ibu ini lagi di jalan, jadi udah kakak nanti udah ada langsung dibuat langsung kali dampingi nanti ada seperti itu. Dia nanti iya. Dinonaktifkan dulu speakernya deh, semua deh. Nonaktifkan speakernya. Ini kan deh, dinonaktifkan semua.
Ada Bu. Enggak. Belum bergabung. Berarti ini di Cangkrai. Ada Muhammad Salim. Muhammad Zubir ada Bu. Belum Indra Kurniawan. Indra belum bergabung. Indra Kurniawan. Indra Kurniawan ada. Indra Kurniawan. Hadir. Indra Kurniawan hadir, Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Siap, Bu. Ibu pakai santai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi washabihi dzawil ihtida wa tuqa wal wafa ma ba'. Baiklah, langsung saja ya, karena mengingat waktu kita sangat singkat padat ya. Hanya 5 menit kita dituntut untuk menjelaskan 5 materi. Namun kali ini saya tidak akan menjelaskan tutorial penggunaan ataupun pemanfaatan aplikasi Akpai Digital, melainkan saya akan menjelaskan ataupun memberikan sedikit daripada keunggulan masing-masing aplikasi itu sendiri. Okey, langsung saja. Yang pertama, untuk keunggulan aplikasi KTA Akpai Digital, menurut saya yang pertama, dengan adanya KTA Akpai Digital, maka berguna ataupun berfungsi sebagai bentuk pendataan guru PAI di seluruh Indonesia. Adapun yang kedua, dengan adanya aplikasi KTA Akpai Digital ini memudahkan kita dalam bersilaturahmi, berdiskusi ataupun berkomunikasi antar sesama kita guru PAI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke gitu ya. Okey, adapun selanjutnya memudahkan kita dalam mendapatkan informasi tentang agenda-agenda ataupun acara-acara yang diselenggarakan oleh Akpai itu sendiri. Baik itu yang dilaksanakan oleh DPD, DPW ataupun DP kecamatan gitu ya, DPC gitu ya, DP ya kecamatan. Adapun mungkin lain-lain memberikan kita jalan akses untuk yang mana dengan adanya KTA Akpai Digital ini memberikan kita jalan akses untuk memasuki aplikasi yang lainnya seperti RPP, penilaian dan modul Akpai Digital itu sendiri. Okey, selanjutnya untuk keunggulan aplikasi RPP Akpai Digital, yang pertama memudahkan guru PAI dalam menyusun RPP, yang mana bisa menyusun RPP dengan santai dan pasti gitu ya. Adapun selanjutnya memudahkan guru PAI dalam menyusun RPP dengan singkat, padat dan jelas serta efektif dan efisien dalam penggunaannya nanti. Adapun yang ketiga, meringankan guru PAI itu sendiri yang kurang memiliki waktu dalam menyusun RPP dengan cara melihat ataupun mengkopi ataupun menyimpan RPP milik kawannya yang ada ataupun kawannya dari guru PAI yang lainnya gitu ya. Okey, dan terakhir menurut saya dengan keunggulan RPP Akpai Digital ini meringankan beban guru PAI saat pembelajaran di kelas itu sendiri. Yang mungkin yang dulunya kita sering bawa print out RPP ataupun perangkat pembelajaran, dengan adanya RPP Akpai Digital ini jadi kita tinggal bawa gadget ataupun smartphone saja gitu ya. Okey, dan selanjutnya untuk keunggulan
aplikasi modul Akpai Digital, pertama memudahkan guru dalam penyusunan bahan ajar untuk siswa PAI itu sendiri. Yang mana sudah terstruktur situ, tinggal dari judul besar, ringkasan dan juga subjudul daripada masing-masing materi. Dan yang kedua, memberikan waktu bagi guru PAI untuk mendalami isi pokok materi bahan ajar. Nah, jadi ketika sambilan isi modul itu, jadi guru PAI itu bisa mendalami isi pokok materi itu sendiri. Yang ketiga, memudahkan guru PAI dalam menginput dalil Al-Quran. Yang mana secara otomatis kita tinggal pilih surat keberapa, ayat keberapa, lalu tinggal input secara otomatis itu. Dan selanjutnya mungkin untuk aplikasi modul Akpai Digital ini bisa memberikan wadah penampungan bakat bagi guru PAI yang memiliki bakat untuk menulis. Jadi bisa menulis buku ataupun karya tulis tesis dia ataupun karya tulis ilmiah dia bisa diupload di modul itu sendiri. Nanti bisa dibaca oleh guru PAI ataupun peserta didik melalui aplikasi siswa PAI. Okey, yang terakhir menurut saya dapat memberikan jaminan sedekah jariah bagi guru PAI melalui akses siswa melalui aplikasi siswa PAI itu sendiri. Jadi bagi guru PAI yang melaksanakan modul PAI ataupun membuat modul PAI secara tidak langsung, ini mereka guru PAI ini sudah melakukan yang namanya sedekah jariah. Okey, dan aplikasi penilaian terakhir, penilaian ya Pak. Okey, baik Bu. Sekian daripada saya. Hanya sekian. Saya presentation bila taufiq beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Bapak Indra Kurniawan. Tapi kami tidak bisa melihat wajah Bapak dari live Zoom kita. Bapak tidak diaktifkan videonya. Bapak Indra. Iya Bu. Ya, tidak diaktifkan videonya. Ada Bu. Ini saya pakai laptop Bu. Oke. Oke, terima kasih Bapak atas paparannya. Semoga lebih bersemangat lagi di mengikuti Bapak ya. Iya Bu. Luar biasa semangatnya. Untuk Bapak Ibu peserta lainnya, tolong dimaksimalkan waktu yang disediakan untuk bisa memaparkan kelima aplikasi sepadat-padatnya dan satu lagi player, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Handani. Apakah sudah bergabung Bapak Handani? Ini sudah ada di Bapak Handani. Siap Bu, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah siap Bapak Handani? Siap. Insya Allah. Silakan waktu dan tempat kepada Bapak Handani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu panitia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dengan waktu yang sangat singkat kami akan menjelaskan beberapa pada tutorial yang sudah kita digital. Alhamdulillah, langsung saja, kami tidak juga menjelaskan pemanfaatan secara detail karena teman-teman juga sudah mengetahui di dalam aplikasi Akpai Digital ini adalah aplikasi atau rumah yang sangat sederhana dan bisa dianggap istimewa sekali bagi Akpai Digital. Yang pertama sekali di sana itu ada KTA Akpai Digital. Di hal ini guru PAI dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Salah satunya bisa mengakses segala sesuatu yang digunakan di dalam Akpai Digital. Dalam modul digital ini adalah di mana GPAI atau Guru Pendidikan Agama Islam itu bisa modul-modul yang telah tersedia di dalam aplikasi tersebut, baik di tingkat TK sampai ke SMP. Dan selanjutnya bisa juga menambahkan modul-modul sama seperti yang telah kita dapatkan di dalam modul-modul yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu GPAI se-Indonesia. Selanjutnya di sana juga ada RPP, di mana yang selama ini adalah RPP yang sangat susah
guru-guru lain membuat RPP, namun dengan adanya Akpai Digital, dengan adanya aplikasi tersebut, maka RPP yang ada di sini untuk diakses atau mudah untuk digunakan oleh guru-guru GPAI pada umumnya. Jadi tidak ada istilah guru GPAI pada saat ini dengan zaman yang terkini dengan aplikasi Akpai tidak menggunakan lagi RPP digital. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut, maka GPAI sudah mudah untuk perangkat pembelajaran. Demikian juga pada penilaian. Di dalam penilaian, kami melihat bahwa di dalam aplikasi akses cukup mudah untuk memberikan penilaian. Kita bisa mendapatkan contoh-contoh yang ada yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu GPAI se-Indonesia. Yang terakhir barangkali ada siswa bantu sekali dengan adanya aplikasi ini sangat membantu kepada guru-guru terutama untuk memberikan tugas kepada siswa apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi kami merasa bahwa dengan kehadirannya aplikasi Akpai Digital ini cukup memudahkan, malah guru-guru yang mata pelajaran selain GPAI itu sangat. Jadi demikian barangkali Bapak Ibu dengan waktu yang sangat singkat diberikan kepada kami untuk menjelaskan sedikit pemanfaatan daripada aplikasi digital ini. Bapak Ahmednya ada waktu 1 menit lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mayer Bapak 1 menit lagi. Ya Bu. Untuk Mayer dibahas sedikit 1 menit lagi ada waktu. Mayer. Ya Bu. Untuk Mayer belum disinggung Bapak 1 menit lagi ada waktu untuk Bapak. Ya baik. Selanjutnya ada Player. Player itu salah satu pemanfaatan digital yang sangat memudahkan yang selama ini barangkali kita stiker harus kita cetak di percetakan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan terutama untuk Player, maka di sana kita bisa menyebarkan brosur-brosur kepada teman-teman untuk kegiatan yang ingin kita adakan terutama kepada aplikasi yang menyangkut dengan terkait dengan ini, Bapak Ibu, sangat-sangat memudahkan. Kami sudah mensosialisasikan di daerah, terutama kepada panitia utama untuk pelaksanaan daripada workshop, malah sangat memudahkan, apalagi dengan keadaan siswa pada zaman sekarang cukup tinggi, maka hal ini sangat-sangat memudahkan kepada pembelajaran kita di tengah. Baik Bapak, waktunya sudah habis. Silakan ditutup. Tunggu masih beliau. Iya. Terima kasih kepada Bapak Handani dari Kabupaten Aceh Tengah. Cek sadari. Iya. Selanjutnya Bapak Sadari Pohan. Bapak Sadri Pohan sudah bergabung. Iya Bu. Jadi kan Bapak Sadri Pohan sudah dipersiapkan untuk menyampaikan paparan terkait 5 aplikasi Akpai Digital dan Player. Kepada Bapak Sadri Pohan, waktu dan tempat silakan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Sadri Pohan dari Aceh Singkil. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Langsung saja karena mempersingkat waktu. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana keunggulan daripada kelima aplikasi digital PAI ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya, saya juga di sini hanya tidak menyampaikan sepenuhnya terhadap pada semua apa saja tutorial daripada aplikasi itu. Yang pertama adalah aplikasi KTA Digital, di mana aplikasi KTA Digital itu adalah guru se-Indonesia khususnya dapat
mempermudah daripada pekerjaan-pengerjaannya, sehingga apa-apa saja yang kita laksanakan di dalam sebuah agenda maka terdapat di sana terlihat oleh kita semua dan dapat berkomunikasi dengan baik di aplikasi KTA digital tersebut. Nah, kemudian ada penilaian AKP digital. Penilaian AKP digital ini adalah kita bisa langsung melihat bagaimana cara kerja siswa-siswi kita terhadap apa yang materi yang kita sampaikan, sehingga kita mempermudah kita untuk melaksanakan tugas kita sehingga tidak repot-repot lagi seperti yang biasanya. Nah, yang ketiga ada RPP digital. RPP digital di sini adalah di mana RPP yang kita dapat sini bukan hanya RPP kita saja yang kita bisa kita lihat, namun ada RPP kawan-kawan yang lain. Mana tahu kita tidak bisa membuat RPP, kita bisa melihat RPP. Artinya kita sangat terbantu untuk cara pembuatan RPP, di mana kita di sana bisa saling berbagi dan komunikasi yang baik. Nah, yang kemudian yang keempat adalah modul. Di dalam pembuatan modul juga di dalam modul AKP digital di sana juga kita bisa bagaimana caranya kita membuat modul saling berbagi, dan artinya walaupun kita saling berjauhan kita tetap berkomunikasi yang baik dalam pembuatan modul tersebut, karena di sana terdapat fitur-fiturnya ya yang sudah kita buat mungkin selama ini di kantong tugas ya, jadi saya tidak terlalu banyak kali menjelaskan karena waktunya. Kemudian siswa pai di sana juga pada siswa-siswi bisa sudah menggunakan email masing-masing dan bisa melihat materi apa yang disampaikan atau materi apa yang sudah di-share oleh dewan gurunya, sehingga mereka juga bisa mengerjakan arti dalam kata jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian mengenai player, aplikasi player yang dimana kita menggunakan player. Kebetulan saya di sini menggunakan aplikasi Pixar. Nah, pertama itu mungkin kita sudah tahu bahwasannya Pixar itu sudah tersedia di Play Store. Itu adalah untuk memudahkan bagaimana caranya kita supaya dapat menyebarkan brosur-brosur yang ketika ada acara kegiatan yang kita laksanakan, atau mungkin misalnya sebuah seminar yang kita laksanakan, kita membuat brosur dengan cara menarik seperti itu, sehingga kita memudahkan untuk membuat brosur-brosur tersebut dengan cara-cara bagaimana supaya kita itu lebih menarik perhatian daripada Bapak dan Ibu yang ingin pelatihan, sehingga aplikasi ini menurut saya memudahkan kita. Nah, kemudian dalam pembuatan narasi. Narasi itu seperti yang kita ketahui, di mana narasi yang kita sesuaikan dengan brosur-brosur yang sudah kita buat di Pixar tadi, sehingga membuat yang menarik semungkin dengan cara menentukan topik, menentukan tema, dan bahasa-bahasa yang baik, sehingga kita dapat juga bisa memahami apa dari yang kita buat tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sadri Sadri Kohan Kohan. dari Kabupaten Aceh Singkil. Dewi Waktunya Ulfa. tepat 5 menit selesai. Dewi Ulfa. Sekarang dilanjutkan Ibu Dewi Ulfa dari Kota Banda Aceh. Setelah ini bersiap-siap Bapak Hasbi Yamin dari Aceh Tengah. Kepada Ibu Dewi Ulfa sudah bergabung? Sudah. Sudah. Mohon kepada Bapak Ibu yang melalui Zoom dari laptop, tolong ya. videonya. Yang melalui HP juga tolong diaktifkan videonya. Jadi nanti bisa terlihat wajahnya untuk teman-teman kita yang lainnya. Ibu Dewi Ulfa sudah bergabung? Iya, suara Bu Diana terdengar jauh. Apa betul itu saya? Iya, oke, silakan dilanjutkan Ibu Dewi. Baik. Udah bisa? Oke, 5 aplikasi AKP digital dan player. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hormat saya kepada semua calon IP se-Provinsi Aceh dan kepada IN yang berada di sana. Perkenalkan, saya Dewi Ulfa dari Banda Aceh, ingin menyampaikan sedikit tentang keunggulan tentang aplikasi AKPAI digital.
Yang pertama sekali yang akan kita lihat di sini, di aplikasi Akpai Digital itu terdapat 5 aplikasi, yaitu ada KTA, ada RPP, ada modul, dan ada penilaian, serta ada siswa Akpai Digital. Kelima aplikasi ini mempunyai keunggulannya masing-masing, Bapak Ibu. Keunggulan secara umum dari kelima aplikasi ini adalah sebagai media silaturahmi atau berbagi informasi oleh guru-guru PAI dari seluruh Indonesia. Boleh dikatakan ini adalah aplikasi sebagai media sosial guru PAI seluruh Indonesia. Kalau biasanya mungkin kita menggunakan aplikasi Facebook, Instagram, atau Twitter, sekarang kita bisa, Guru PAI Indonesia bisa menggunakan media sosial yang lebih positif, yaitu dengan menggunakan aplikasi Akpai Digital ini, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat satu-satu, untuk KTA Akpai Digital, ini adalah aplikasi induk yang harus kita miliki untuk mendaftar sebagai anggota Akpai Indonesia. Ini kita bisa melihat bahwa, sebentar, di KTA terdapat ada empat menu utama di KTA Akpai Digital ini, yaitu ada menu home, ada menu acara, ada menu fitur, dan terakhir ada menu profil. Setiap menu-menu ini menampilkan, menyajikan sesuatu yang kita butuhkan. Contoh misalnya di menu acara, kita bisa memasukkan acara-acara kita, apa saja acara yang akan kita buat nanti, dan itu akan tampil di menu acara. Sementara di menu fitur juga terdapat menu-menu lainnya, yaitu ada kartu tanda anggota, ada buku digital, ada murattal, ada doa harian, ada RPP, penilaian digital, modul, dan hubungi kami. Sementara di profil itu menyajikan, menampilkan postingan-postingan yang sudah kita buat di KTA Akpai Digital ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa melihat di RPP. RPP, untuk aplikasi RPP Akpai Digital, itu terdapat 4 menu utama juga, yaitu yang pertama ada menu home, ada menu tambah, ada menu cari, dan ada menu profil. Untuk menambahkan RPP, kita bisa klik di tanda tambah, kemudian untuk mencari RPP yang kita butuhkan juga kita bisa mencari di menu cari, kemudian untuk melihat profil kita, seberapa banyak RPP yang sudah kita upload juga terdapat di menu profil di aplikasi RPP Digital. Selanjutnya kita melihat ke modul. Di menu modul, juga terdapat 3 menu utama. Yang pertama ada menu home, kemudian ada tambah modul, selanjutnya yang ketiga ada menu profil, Bapak Ibu. Di sini di menu home menampilkan modul-modul yang sudah diupload, diposting oleh seluruh guru PAI yang ada di Indonesia dari setiap tingkat pendidikan. Kemudian jika ingin menambahkan modul, kita klik di tanda tambah, kita bisa membuat modul-modul yang akan kita upload nanti. Kemudian di menu profil, kita bisa melihat modul-modul yang sudah kita upload, yang sudah kita unggah, akan tampil di menu profil modul digital ini. Sementara yang keempat, kita lihat yang keempat. Maaf Bu Diana, ini nggak ada share screen ya? Udah di close, bisa share screen langsung. Jadi saya harus lihat ini. Di penilaian Akpai Digital juga kita bisa melihat penilaian-penilaian yang sudah dibuat oleh guru-guru PAI seluruh Indonesia. Kemudian jika kita ingin menambah penilaian, kita bisa klik di tanda tambah. Kemudian jika ingin kita merakit soal menjadi sebuah paket soal, kita bisa klik di rakit soal, kemudian kita bisa lihat di hasilnya seberapa banyak soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa yang sudah kita kirimkan kepada aplikasi siswa digital. Waktunya sudah habis. Oh ya Allah, boleh, silakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Ulfa dari Kota Baik. Manado. Selanjutnya kepada Bapak Hasbi Yamin dari Kabupaten Aceh Tengah. Mohon diaktifkan videonya Bapak Hasbi Yamin. Bersiap setelah ini Ibu dulu. Ibu Khadijah Ari Nonang dari Aceh Tenggara. Kok nggak ada orang Bu? Ah, Mas Diana. Sekarang Bapak Hasbi Yamin. Oh ada. Jadi jadikan foto sebentar ya. Ya Bu. Ini ya. Bapak sudah bergabung. Bapak Hasbi Yamin. Suaranya. Iya. Suaranya Ibu terdengar. Oke, udah Bapak Ibu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah mendengar? Oke. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah siapnya aku dah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakses Sampai dari mana? bayar narasi dari Terganggu suara Bapak Ibu? Yang lain tolong speakernya dinonaktifkan. Ini sudah diganggu sama Andi di sini. Oke, dan kita silakan Pak Hasbi. Oke, baik, alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk belajar di sini, bisa mendapatkan ilmu begitu banyak. Dalam keunggulan 5 aplikasi Akpai dan Flyer, pertama saya menyampaikan bahwasanya aplikasi Akpai merupakan menjadi tempat segudang ilmu bagi kita, khususnya guru pendidikan agama Islam. Bagaimana tidak, di sini dengan sangat mudah kita guru pendidikan agama Islam bisa belajar, mendapatkan informasi, belajar secara mudah, dan yang lainnya. Pertama, contoh secara singkat, RPP modul. Dengan mudah, pada saat ini kita bisa belajar bagaimana cara membuat modul dengan sedemikian simpelnya, mudahnya. Plus, bukan hanya saja kita bisa belajar, tapi juga bisa kita melihat, kita jadikan referensi dari modul RPP rekan-rekan yang ada. Bisa juga kita download, kita lihat, menjadikan referensi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tidak saya mengatakan ini menjadi segudang ilmu, begitu banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang lainnya, se-Nusantara mengupload buku e-book. Bagaimana kita bisa melihat, bisa membaca, bisa mendownload. Plus kita juga bisa berbagi, mungkin ada buku-buku referensi yang betul-betul kita cintai, kita sukai, sering kita baca dan yang lainnya bisa kita bagikan. Kawan-kawan juga sedemikian, bisa melihat dan bisa membacanya. Selanjutnya, dengan aplikasi yang hanya kita memakai pendaftaran biaya 35.000 yang tidak terlalu mahal, kita bisa melihat informasi yang diupdate oleh Bapak Ibu se-Nusantara. Contoh, hari ini umpamanya kita mau melakukan presentasi atau webinar dan yang lainnya, dengan mudah kita bisa melihat. Asal dengan kata kunci update saja, kita bisa melihat rekan-rekan kita berbagi informasi yang hampir setiap harinya ada se-Nusantara berbagi. Selanjutnya, terkait flyer, dulu kita untuk berbagi informasi, sosialisasi, dan yang lainnya harus keliling, menempelkan brosur-brosur kecil, atau dengan berbagai macam hal yang memakan waktu begitu banyak. Hari ini, dengan flyer yang alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmunya di TOT ini, dengan sangat mudah. Dengan mudah kita bisa membuat flyer, plus dengan narasi yang menarik, supaya banyak rekan-rekan melihat dengan real kegiatannya apa, waktunya di mana, tempatnya kapan, tempatnya di mana, waktunya kapan, pematerinya siapa, dan yang lainnya. Dengan flyer kita bisa dengan sangat mudah sosialisasi. Mungkin itulah keunggulan-keunggulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf, banyak kekurangan. Kita hanya memakai Android.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Hasbi, sudah tepat waktu dengan waktu singkat bisa menyampaikan materi paparannya. Bersiap Ibu Khadijah Aritonang dari Aceh Tenggara. Sudah bergabung Ibu Khadijah? Akses semua kegiatan kita ke dalam YouTube. Sekarang yang dipanggil siapa? Jauh kali mic-nya itu panitia, jadi tidak terdengar. Iya, nggak kedengaran suaranya tak siapa yang dipanggil. Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya. Sudah terdengar Ibu? Karena nggak dengar suara kok ada. Orang dibukanya. Ibu sudah terdengar? Oke, Ibu Udah ke WA pun situ. Ibu Khadijah. Ya, Khadijah Aritonang. Ya, Ibu. Waktu dan tempat disilakan Ibu Khadijah Aritonang dari Kabupaten Aceh Tenggara. Diacak dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Aritonang dari DPD Akpai Aceh Tenggara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang flyer. Untuk langkah pertama kali yang kita untuk membuat flyer yaitu kita buka Play Store dulu. Setelah itu kita download di PicsArt dan kita buka aplikasi dan kita ikuti langkah-langkah di dalamnya seperti pilih foto atau juga kita menulis hal yang perlu untuk kita buat seperti nah selanjutnya kita membuat narasi. Nah, dalam membuat kita narasi sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan seperti sosialisasi pemanfaatan KTA Akpai digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke lima hal pokok yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama KTA digital. Nah, kita ketahui bahwa KTA digital ini sangat perlu sekali bagi kita sebagai ajang silaturahmi, sebagai pemberi informasi antara seguru pai satu dengan guru pai yang lainnya. Nah, di mana dalam KTA ini juga ada kartu anggota, ada buku digital, ada murotal, dan juga ada doa harian yang sangat perlu kita ketahui. Kemanapun kita pergi, hanya dengan menggunakan HP, kita sudah bisa membuka semuanya. Nah, yang kedua yaitu tentang RPP digital. Yang dimana RPP ini sangat mempermudah bagi kita, yaitu kita bisa melihat RPP guru pai seluruh Indonesia dan juga kita bisa berpartisipasi dengan menambahkan RPP yang akan bisa kita bagikan juga di dalam RPP digital tersebut. Nah, yang ketiga yaitu modul digital. Kita juga bisa berpartisipasi dalam membuat modul digital tersebut. Manfaatnya yaitu kita bisa membuat materi dan kita juga bisa mempublikasikannya ke seluruh guru pai seluruh Indonesia. Nah, yang keempat yaitu penilaian digital. Yang dimana penilaian digital ini aplikasi yang sangat mempermudah kita dalam membuat soal, merakit soal, dan juga kita bisa mempublikasikannya sehingga murid kita dengan mudah mengerjakannya. Nah, selanjutnya itu ada siswa pai. Di dalam siswa pai ini bisa untuk mempermudah siswa untuk menerima pembelajaran dari jarak jauh, yaitu yang kita ketahui sekarang dengan daring. Bisa juga siswa itu dengan mudah mengerjakan soal yang sudah kita bagikan. Nah, itulah kelima aplikasi yang sangat perlu kita ketahui dan sangat perlu kita bagikan ilmunya kepada guru-guru pai seluruh Indonesia. Nah, kelima tersebut bisa kita bagikan juga di channel YouTube masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khadijah Aritonang, SPDI dari Kabupaten Aceh Tenggara, yang sudah menyampaikan paparannya dengan baik. Oke. Terima kasih. Selanjutnya bersiap Bapak Abah Dian. Belum bergabung. Belum bergabung, ya.
kita lanjut ke Ibu Nurul Husna. Ibu Nurul Husna, apa sudah bergabung? Sudah. Oke. Masih dijadikan co-host? Sudah? Ada yang operator? Co-host? Ibu Nurul Husna, kita Assalamualaikum Ibu, saya Pak Batiar sudah bergabung dari tadi. Bisa nggak kedengaran ini ya? Bapak Ahmadiyah dari Aceh Timur, Pak. Dari Aceh Timur, Bapak Ahmadiyah. Halo Bapak Ahmadiyah. Ya, halo Bu, dengar suara saya Bu, ini agak bermasalah sedikit sinyalnya di sini Bu. Bapak ya. Dengar Ibu? Dari Aceh Timur, Bapak. Bapak Ahmadiyah SPDI MPDI dari Kabupaten Aceh Timur, benar Bapak? Benar, dengar saya Bu, dengar dulu Bu. Oke. Bagaimana Pak? Ya, Bapak dulu kalau seperti itu, kalau tidak ada. Karena begitu dari Bapak dulu. Ibu, saya hadir Ibu. Cuma suaranya agak kecil ini, nggak nampak suaranya. Aduh. Mungkin nanti Bu bisa ditunda ini karena ini suaranya memang kurang jelas di sini Bu. Tapi Bapak terdengar jelas Pak di sini suaranya? Mungkin jaringan dari. Oh jelas ya Bu, boleh. Berarti kalau jelas ya saya langsung aja Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu, saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang aplikasi Akpai Digital. Jadi yang pertama sekali aplikasi ini adalah untuk mempermudahkan guru-guru pendidikan agama Islam yaitu untuk berdiskusi, menyampaikan informasi, kemudian bisa menyalurkan aspirasi, kemudian kita juga bisa sesamanya bisa bersilaturahmi. Jadi di sini ada 5 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi KTA Akpai Digital. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan bahwa di aplikasi ini pada tampilan awal sesudah dibuka aplikasinya maka akan muncul semua postingan-postingan dari guru-guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia. Yang kemudian di situ juga ada fitur-fitur yang ada di KTA. Yang pertama ada fitur ada kolom diskusi. Jadi di sini kita bisa berdiskusi sesama guru pendidikan agama Islam, baik itu baik itu kita mau memberikan dokumen ataupun mau kita upload foto-foto juga bisa di situ. Kemudian di sampingnya juga ada titik 3. Di titik 3 ini kita bisa mengedit atau menghapus atau membagikan ke siswa hasil-hasil yang sudah kita posting tadi. Kemudian ada menu kaca pembesar, ada menu seperti kalender. Di menu seperti kalender ini kita bisa kita bisa mengetahui jadwal-jadwal yang telah diposting oleh teman-teman kita guru pendidikan agama Islam. Kemudian ada menu titik 9. Di menu titik 9 ini kita bisa melihat kartu anggota, bisa juga melihat buku digital, ada doa dan lain-lain sebagainya di situ. Kemudian aplikasi RPP Akpai Digital. Jadi pada RPP ini pada tampilan pertama kita akan melihat semua RPP yang telah diposting oleh teman-teman kita guru pendidikan agama Islam. Kita di situ bisa mendownload dan bisa kita melihat contoh-contoh RPP. Kemudian ada menu tambah RPP. Di menu tambah RPP ini kita yang pertama sekali kita harus memilih sampul ya, kita bisa mengedit sampul, kemudian juga bisa bisa menulis materi-materi dan sebagainya, dan kita juga bisa memposting RPP kita. Kemudian ada juga di menu profil. Di menu profil di sini kita juga bisa telaah ya, ataupun kita menyukai beberapa RPP yang telah diposting oleh teman-teman kita.
Kemudian Bapak Ibu kita ada di modul ya. Modul ada menu home. Di menu home itu di situ kita bisa melihat juga yang pertama modul-modul terbaru ya. Habis itu juga selanjutnya kita bisa tambah modul. Kemudian ada menu profil, ada menu pencarian dan menu pemberitahuan. Di situ juga kita bisa tambah modul dan juga kita bisa melihat modul-modul yang telah diposting oleh teman-teman kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada menu penilaian, aplikasi penilaian Akpai Digital. Di sini bisa kita melihat yang pertama menunya adalah ada menu lonceng seperti notifikasi, kemudian ada menu ranking, ada filter, ada paket soal dan butir soal. Di paket soal ini kita bisa memanfaatkan paket-paket soal yang telah diposting oleh teman-teman kita, nanti kita jadikan sebagai butir-butir soal kita dan kita bisa mempublikasikan kepada siswa-siswa kita. Kemudian yang terakhir adalah Siswa Pai. Jadi Siswa Pai ini ada banyak sekali menu-menunya, mungkin tidak bisa kita jelaskan satu persatu, namun saya memberitahukan bahwa di sini ada menu. Yang pertama adalah menu pemberitahuan, yang kedua ada ranking, yang ketiga adalah statistik, kerjakan soal, ada latihan mandiri, diskusi dan materi. Sebelumnya di sini kita harus membuat akun siswa, baru kita bisa membagi hasil-hasil postingan kita. Sesudah itu baru kita bisa memberi lewat postingan kepada siswa lewat WA dan sebagainya. Itu aja mungkin Ibu. Terima kasih. Di sini agak gangguan sinyalnya, kurang kedengaran dan kurang jelas Ibu Bapak. Terima kasih Ibu. Kurang dengar Ibu. Kurang. Maaf ya, maaf. Saya ulang karena saya sudah disampaikan tadi. Halo? Nggak kedengaran suara saya, Bapak? Enggak dengar lagi, Bu. Dengar. Ya, enggak dengar lagi. Suara Pak Mus dengar? Mungkin ini Bu, jaringan dari ininya enggak Bu, yang dari sana. Oh di situ nggak bisa juga. Selalu untuk suara panitia sangat jauh kami dengar Bapak Ibu. Belum Bu. Dengar tapi agak jauh, Ibu. Dengar tapi agak jauh. Kan untuk Settingannya kakak, Pak. mic-nya. Hadir Ibu. Oke, Ibu dengar suara saya? Ada Ibu. Dengar suara saya, Ibu Nurul? Hadir. Hadir, oke. Ibu siap-siap ya. Sekarang giliran Ibu. Baik Ibu. Oke, silakan waktu 5 menit. Presentasi 5 aplikasi Akpai dan Fire. Waktu dan tempat silakan Ibu. Maaf Ibu, suaranya nggak kedengaran. Iya, sekarang Ibu sampaikan waktunya. Disilakan dari sekarang. Semakin tidak kedengaran Ibu. Kalau suara Ibu Nurul jelas sekali.
Halo, suara saya nampak Bu? Kedengaran? Suara saya kedengaran? Ini suara Pak Mus jelas. Suara saya kedengaran Pak? Suara Pak Mus jelas nih. Berarti di sininya bermasalah. Sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Coba ngomong Bu Diana. Halo, Ibu dengar suara saya Ibu Nurul? Belum. Masih jauh. Masih jauh. Coba ganti mic Ibu Diana, Pak Mus. Coba ganti mic Ibu Diana dengan mic yang sebelahnya lagi. Diganti mic Ibu Diana, diganti dengan mic yang kedua dari depan Ibu Diana. Diganti mic-nya saja. Halo, kalau suara Bu Fir nih Pak bisa terdengar? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini jelas. Suara ini nggak masuk. Terdengar Bu? Sudah, Bapak Ibu? Masih jauh. Masih jauh. Coba suara saya bisa terdengar Pak? Halo? Kalau di sini dengar Pak? Swing. Masih dengar? Terdengar suara Bapak Ibu? Belum. Dengar tapi jauh, Bu. Ya, sebentar ya. Halo, dengar suara saya? Sudah jelas Bu. Ya, jelas? Jelas Bu, sudah. Oke, Ya, saya jelas sekali. pakai HP ya. Nah, sekarang giliran Ibu Nurul Husna. Ayo disilakan Ibu Nurul Husna. Ibu Nurul Husna disilakan. Ya, terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, SPDI. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Jaya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Di sini saya tidak banyak untuk menjelaskan tutorial yang sudah saya buat. Namun di sini saya akan sedikit mempresentasi tentang keunggulan yang saya dapatkan di kelima aplikasi itu. Yang pertama sekali tentang KTA digital. Kalau saya melihat KTA digital ini adalah KTA sebagai pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Maksud daripada aplikasi yang lain itu seperti modul, RPP, kemudian penilaian siswa digital. Nah, setelah kita ada nomor registrasi KTA digital itu, baru bisa kita masuk ke aplikasi tersebut. Di sini saya melihat contoh di KTA digital. Di KTA digital itu saya bisa mengenal ke seluruh Indonesia guru-guru
yang ada di seluruh Indonesia yang kita tidak mengenal, sehingga kita setelah mempunyai KTA digital itu kita bisa mengenal lebih banyak kawan-kawan kita yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk modul, di sini guru-guru pendidikan agama Islam ini saya lihat banyak yang suka menulis, ya, suka membuat modul. Di situ kita melihat modul-modul yang telah dibuat itu di-share ke dalam modul digital. Kita bisa melihat di situ. Kemudian di sana juga kita bisa membagi ilmu bagaimana cara kita menulis, teknik apa saja yang kita tulis itu untuk kita berbagi kepada kawan kita bahwa ini adalah tulisan kita. Modul yang kita buat itu kita share ke aplikasi kita. Nah, kemudian di RPP juga seperti itu. Kalau dulunya kita membawa print out-nya banyak-banyak. Sekarang kita sudah gampang. Kita bisa membawa RPP kita itu ke dalam flash. Lalu kita masukkan ke aplikasi dan juga kita bisa berbagi ke sana ke teman-teman kita bahwa kita sudah membuat RPP, inilah versi saya RPP yang saya buat. Nah, kemudian di penilaian. Penilaian juga seperti itu. Setelah kita membuat berbagai macam bentuk soal yang kita buat, baik itu pilihan ganda, uraian, ataupun yang lain sebagainya, kita bisa memasukkan ke dalam aplikasi kita itu sehingga kawan-kawan kita bisa melihat inilah hasil daripada guru-guru PAI kita. Nah, kemudian setelah kita membuat soal-soal yang ada di penilaian itu, kita bisa mengukur semampu mana anak-anak kita bisa menjawab hasil daripada soal yang sudah kita buat. Lalu kita lihat hasilnya di siswa digital. Siswa digital juga di sana, alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak memiliki akunnya dan dia bisa mengakses semua soal yang sudah kita berikan, paket-paket ataupun kode-kode soal yang sudah kita share yang sudah kita buat di penilaian itu tadi. Nah, itulah saya rasa sekilas daripada pemanfaatan KTA digital kita, penilaian, modul, RPP, dan siswa. Masih banyak kekurangan, namun lengkapnya sudah kita upload ke YouTube, tutorial-tutorial kita yang sudah kita buat di kantong tugas. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Nah, kemudian tentang flyer. Di sini saya juga sangat antusias melihat pembuatan flyer ini, yang bahwa aplikasi flyer ini melalui PixArt itu kita gunakan. Kalau dulu kita harus mencari stiker-stiker yang bernuansa untuk mengajak itu, kita buat kegiatan kita. Sekarang langsung bisa kita dengan aplikasi PixArt itu langsung kita bisa menempel bahwa kegiatan kita pada hari ini kegiatan tentang apa, lalu siapa pematerinya, siapa narasumbernya, siapa hostnya, dan lain sebagainya. Di mana tempat yang akan kita buat, tentu waktu kapan akan kita buat. Nah, saya lihat sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang saya peroleh selama pelatihan di TOT ini, yang sangat mendukung motivasi saya untuk selalu belajar, ingin belajar, dan terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di kawan-kawan kita. Terima kasih Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya hanya pakai Android. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul Husna dari Kabupaten Aceh Jaya. Iya, kita lanjutkan kepada Bapak Muhammad Zubir dari Kabupaten Aceh Utara. Halo Bapak Muhammad Zubir, sudah bergabung? Oke Bapak, silakan aktifkan videonya Bapak. Bapak Muhammad Zubir sudah dijadikan co-host. Iya Bapak, aktifkan videonya Bapak biar kita saling mengenal, langsung bertatap muka via virtual. Oke, hanya foto yang bisa kita lihat. Bapak, dengar suara saya?
Halo? Bapak Muhammad Zubir, sudah dijadikan co-host? Ada 2 masuk loh. Halo Bapak? Halo Bu, ada Oke. saya pakai 2, ada yang dari laptop dan HP. Oke, suaranya boleh di ini Pak, Besarkan ya. matikan yang satu supaya tidak terganggu. Oh boleh. Oke. Sudah Bu? Ya, silakan waktu Sudah Bapak jelas? 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baiklah, langsung saja perkenalkan nama saya Muhammad Zubir. Saya berasal dari DPD Aceh Utara. Baiklah, pada kesempatan singkat ini saya akan mempresentasikan beberapa keunggulan daripada aplikasi Akpai Digital. Baiklah, yang pertama ada aplikasi KTA Digital. Itu berjalan dah katanya Dengaran Bu, suara saya? Dengar Pak? Dengar ya. Oke, Dalam aplikasi KTA Digital ini ada 4 menu utama. Yang pertama ada beranda. Dalam menu beranda ini kita bisa saling berbagi informasi karena dengan KTA Akpai ini kita bisa jadikan seperti halnya Facebook. Ini bisa kita jadikan sebagai mentor kita. Di sini kita bisa saling berbagi berbagai informasi yang terkini. Kemudian di sini juga ada menu acara. Dalam menu acara ini kita bisa membuat acara kita sendiri ataupun kita bisa melihat acara-acara yang akan dilaksanakan oleh seluruh Akpai di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada menu fitur. Di dalam menu fitur ini sangat banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita ambil. Di antaranya kita bisa melihat KTA kita sendiri. Kemudian di situ juga ada menu doa harian. Di situ kita bisa melihat atau mendownload berbagai doa harian yang bisa kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya di situ juga ada RPP digital, kemudian penilaian digital yang bisa kita sambungkan setelah kita mendaftar KTA Akpai Digital. Kemudian selanjutnya ada menu profil. Di situ kita bisa lihat seluruh anggota Akpai yang ada di Indonesia, baik di provinsinya, kabupatennya, serta di Indonesia. Selanjutnya ke aplikasi RPP Digital. Dalam aplikasi RPP Digital ini sangat banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan oleh Akpai. Karena dalam aplikasi ini sudah disediakan rumus ataupun sudah ada format RPP 3 komponen, yaitu di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran serta penilaian atau asesmen. Langkah-langkah dalam membuat RPP digital ini, yang pertama kalau kita sudah mendownload aplikasinya, bisa langsung kita pilih yang pertama layarnya dulu atau tampilan depannya, atau bisa kita pilih dengan sampul. Setelah kita pilih sampul, kemudian kita bisa input tujuan pembelajaran. Ini bisa kita lakukan dengan mengetik ataupun bisa dengan copy paste. Kemudian selanjutnya kita masukkan langkah-langkah pembelajaran. Itu pun sama, bisa kita ketik langsung ataupun bisa copy paste dari file yang sudah kita sediakan. Yang terakhir penilaian. Penilaian pun bisa kita lakukan dengan hal yang sama. Kemudian setelah RPP ini kita selesai kita buat, nanti bisa kita share kepada rekan-rekan Akpai di seluruh Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, RPP yang sudah kita buat di aplikasi RPP digital bisa kita print out. Jadi apabila nanti pengawas menanyakan RPP, kita bisa print langsung dari aplikasi yang sudah kita buat. Jadi tidak hanya bisa kita perlihatkan di HP Android kita, akan tetapi bisa kita print out juga setelah kita edit profil. Nah, selanjutnya ada aplikasi penilaian digital. Di sini pun sangat banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi
masa pandemi yang kita gunakan adalah kebanyakan pembelajaran daring. Di sini kita bisa membuat soal, merakit soal, kemudian kita buat paket soal dan bisa kita bagikan ke siswa. Sehingga Bapak Ibu tidak harus lagi membuat soal secara manual, membagikan via WA ataupun hal lainnya. Tapi bisa langsung melalui nanti dari aplikasi penilaian digital bisa dibagi ke aplikasi siswa digital yang bisa diakses langsung oleh siswa-siswi kita dengan kita berikan passcode-nya nanti setelah kita selesai membuat soal. Kemudian yang terakhir aplikasi siswa digital. Dalam Bapak, aplikasi ya Bu. Oke, waktunya sudah habis, Bapak. Oh, sudah habis. Masih banyak yang belum disampaikan. Oke, terima kasih. Maaf karena waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Oke. Sama-sama Bu. Iya. Coba saya pakai ini ya, dengar nggak ya? Halo, Bapak Ibu, terdengar suara saya? Terdengar jelas? Terdengar Bu, tapi masih kurang jelas juga. Dengar. Jelas atau jauh seperti tadi? Masih jauh Bu kalau dari kami. Oh ya, berarti saya ingat lagi. Halo, Bapak Muhammad Zubair yang masih host, terdengar? Dengar Bu. Jelas atau bagaimana? Suaranya agak jauh Bu. Agak jauh ya? Memang jauh kita Pak ya, tapi suara Ya, sangat jauh. Oke, saya kembali ke HP dulu Bang. Iya. Ibu Fauziah Yusuf ada bergabung tidak? Kak, ke atas ya. Fauziah Yusuf sudah bergabung? Suaranya sudah. Udah. Ibu Fauziah Yusuf sudah bergabung? Jadikan host terus. Udah kan dia udah bergabung. Halo Ibu, jadikan host. Tolong Adik. Nomor 2 ya, nomor 2 namanya tadi. Nggak kedengaran? Ibu Fauziah Yusuf dari Kabupaten Bener Meriah. Ya Bu. Oke, nomor urut 2 ya. Tadi dipanggil, masih ada kegiatan, sekarang sudah bisa bergabung. Fauziah. Ibu Fauziah Yusuf nomor 2. Halo Ibu. Jaringan di Bener Meriah agak susah nih Bu. Iya, tapi nggak apa-apa, suaranya kedengeran. Susah nih Bu, tersendat-sendat. Mau ditunda dulu atau sekarang? Ini agak Kalau ditunda nanti terakhir baru bisa naik lagi. Enggak, jangan Bu. Ini nanti kalau terpotong-potong jaringan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan kami doakan lancar. Halo? Halo, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Fauziah Yusuf dari Pria. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Ibu kalau nanti jaringannya terputus-putus maklum diberi Kenapa pakai mirror dia ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah Ibu jelas kemarin, saya mendapatkan beberapa pencerahan tentang aplikasi digital Akpai. Jadi yang pertama adalah KTA menu sebagai induk dari aplikasi lainnya, di mana di KTA Akpai ini ada beberapa menu. Jaringannya. Ayo, silakan Ibu lanjutkan. Silakan Ibu Fauziah.
hilang. Ibu Fauzia masih bergabung. Sudah jadikah host, Ibu? Suara saya kedengaran? Jaringan di tempatnya sepertinya. Oke. Tapi suara kakak dengar tadi ngomong di situ. Kita pending Ibu Fauziah ya, nanti kita ulang lagi. Di skip dulu Bu, loncat yang lain dulu. Kita skip dulu. Kita lanjut dulu yang lain. Iya, kita lanjut yang lain dulu ya. Ibu Fatimah Syam. Ibu Fatimah Syam. Oke Bu, hadir. Hadir Bu Diana. Videonya Bu, nanti Bu Fauzia boleh bergabung, nanti akan dipanggil kembali namanya. Oke, hadir Bu. Ya, silakan Ibu Fatimah Syam dari Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Syam SPDI dari SMA Negeri Semadam, perwakilan Aceh Tenggara. Bapak Ibu dimanapun berada, saya akan mencoba menguraikan beberapa instruksi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu instruktur. Untuk yang pertama, yaitu mengenai prayer. Prayer merupakan salah satu diagram yang mempermudah untuk menyampaikan informasi. Nah, langkah pertama untuk membuat prayer ini, kita download dulu di aplikasi Play Store, yaitu PISAT. Setelah itu kita buka, kemudian kita pilih sesuai dengan bingkai yang sudah disediakan oleh PISAT, kemudian kita buat prayernya sesuai dengan keinginan kita dan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk narasinya, itu seperti itu juga, kita akan buat narasi sesuai dengan prayer yang kita buat, seperti misalnya workshop pemanfaatan aplikasi Akpai Digital. Begitu dia. Selanjutnya untuk pengaksesan YouTube, terlebih dahulu kita harus mempunyai akun atau channel YouTube. Misalnya saya punya channel Fatimah Syam. Nah, setelah itu bagaimana pengaksesannya? Kita tinggal buka channel kita, kemudian kita upload di sana. Seperti kemarin kita buat tutorial 5 aplikasi, kemudian kita akses di YouTube kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai 5 aplikasi KTA. Yang pertama sekali adalah KTA Akpai. KTA merupakan salah satu wadah diskusi seluruh guru pendidikan agama Islam untuk menyampaikan informasi, kemudian menyalurkan aspirasi, dan saling memberi motivasi. Seperti halnya media sosial. Kemudian di dalam KTA ini juga, ini merupakan salah satu identitas diri selaku guru pendidikan agama Islam, karena di sana kita sudah punya kartu beda dengan guru-guru umum pada dasarnya. Selanjutnya mengenai RPP Akpai. RPP ini memberi kemudahan kepada kita, khususnya guru pendidikan agama Islam, dalam membuat bahan ajar, khususnya di aplikasi. Selanjutnya modul Akpai. Modul ini merupakan salah satu aplikasi juga yang memberi kemudahan kepada guru pendidikan agama Islam untuk membuat materi bahan ajar, kemudian mempublikasikannya kepada siswa-siswa kita. Kemudian juga ada penilaian aplikasi Akpai. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu, karena di sini juga memberi kemudahan kepada kita untuk membuat soal, kemudian merakitnya, dan mengetahui hasilnya, serta mempublikasikannya kepada siswa-siswa kita. Dan yang terakhir adalah aplikasi Siswa PAI. Ini merupakan aplikasi yang memberi kemudahan kepada siswa dalam proses pembelajaran, terutama ketika siswa berjarak jauh, di mana di aplikasi ini siswa
bisa berinteraksi dengan seluruh siswa lain yang sudah terdaftar akunnya di siswa PAI. Kemudian di sini juga siswa bisa melihat berbagai macam media yang sudah dikirimkan oleh bapak-bapak ibu guru yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Inilah aplikasi, 5 aplikasi beserta keunggulan-keunggulannya yang sangat luar biasa, maka pantas kita berbangga karena ini sebagai sarana untuk mempermudah kita di dalam proses pembelajaran, baik daring ataupun tatap muka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatimah Syam. Luar biasa paparannya. Nah, sekarang kita jelas ya. Padat kan? Dari Biren. Apa sudah bergabung Bapak? Bapak Muhammad Nazir? Kalau belum, kita beralih dulu. Ibu Mardiana sudah bergabung? Iya, sudah bergabung. Saya lihat ini di partisipan. Oh, ini Bapak Nazir sudah? Oke. Bapak Muhammad Nazir dari Ketua PGRI ya, Pak Mus? Oke, Bapak ini adalah Ketua APAI sekaligus Ketua PGRI dari Kabupaten Biren. Iya, luar biasa kebanggaan kita. Silahkan Bapak Muhammad Nazir, 5 menit waktunya disilahkan. Muhammad Nazir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Nazir, suaranya masih kurang kedengaran. Suaranya masih putus-putus Pak Nazir. Halo? Halo. Ya, oke. Masih putus-putus. Yang pertama masalah air ini kan sangat bagaimana cara kita membantu media kita. Kemudian masalah itu bagaimana adalah bersama akses dengan ini. Halo Pak Nazir. Suaranya masih belum kedengaran. Tes putus-putus Pak Nazir. Mungkin jaringannya. Jaringan mungkin Pak. Iya. Ini Pak Nazir kayaknya di pinggir gunung kayaknya ya. Halo Pak Nazir. Kita beralih dulu boleh Bapak, kita coba ke Ibu Mardiana, nanti setelah Ibu Mardiana kembali ke Pak Nazir ya. 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 Tidak terdengar. Oke. Mohon dijadikan nomor Ibu Mardiana. Ya, Ibu Mardiana, silakan. Ibu Mardiana dari Aceh Tenggara. Sudah bergabung Ibu Mardiana? Oke, saya Bu sudah hadir. Dengar? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana SPDI, perwakilan dari DPD AKPAI Aceh Tenggara. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Ketambe.
Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama adalah player. Player adalah merupakan salah satu diagram untuk menyampaikan informasi. Langkah pertama untuk membuat player, kita terlebih dahulu harus mendownload aplikasi PISAT. Di dalam aplikasi ini, kita bisa membuat suatu informasi untuk diketahui oleh semua orang yang akan kita tuju, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam aplikasi tersebut. Seperti kita bisa memilih background, kemudian gambar, kemudian kita ketikkan kata-kata yang akan kita informasikan kepada orang yang kita tuju. Kemudian pelaksanaannya, kapan akan kita lakukan? Apakah akan dilakukan secara Zoom meeting atau tatap muka? Kemudian selanjutnya narasi. Untuk narasi, kita bisa membuat sesuai dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi KTA Akpai Digital. Di sini kita bisa membuat nanti di narasi ini, kita buat di situ narasumber-narasumbernya, kemudian tanggal waktu pelaksanaannya. Kemudian YouTube. Sebelum kita mengakses ke YouTube, maka terlebih dahulu kita membuat akun YouTube kita sendiri. Seperti saya, Mardiana. Saya akan membuat atau mengupload kegiatan di YouTube tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelima aplikasi. Yang pertama, KTA Akpai Digital. Aplikasi KTA Akpai Digital merupakan wadah di mana guru pendidikan agama Islam bisa saling berdiskusi, menyampaikan informasi, dan saling memotivasi di antara sesama guru pendidikan agama Islam. Dari sini juga kita bisa memberikan identitas kita agar orang tahu. Kedua, RPP Akpai Digital. RPP Akpai Digital adalah merupakan aplikasi yang sangat membantu guru pendidikan agama Islam karena aplikasi ini bisa membantu guru untuk melengkapi administrasi pembelajaran. Yang ketiga, penilaian Akpai Digital. Aplikasi penilaian Akpai Digital merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu guru pendidikan agama Islam membuat soal, merakit soal, serta mempublikasikannya. Kemudian yang selanjutnya, modul Akpai Digital. Aplikasi modul Akpai Digital merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu guru pendidikan agama Islam untuk membuat materi dan mempublikasikannya kepada siswa. Dan yang terakhir, siswa PAI. Aplikasi siswa PAI merupakan wadah di mana memudahkan siswa itu untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Karena di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur. Yang pertama, siswa bisa mengerjakan soal, bisa berdiskusi, bisa juga membuat latihan mandiri, dan juga di situ ada beberapa materi pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kelima aplikasi yang dapat membantu seluruh guru PAI se-Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mardiana SPDI dari Kabupaten Aceh Tenggara. Iya Ibu. Oke, Bapak Muhammad Nazir, apa sudah kembali? Bapak Muhammad Nazir. Pak Nazir sudah bisa bergabung? Ya, lega sekali Bu Mardiana ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa Bu Mardiana.
Gunung Bapak Najir sudah bisa bergabung? gunungnya sudah hilang, Bu ya. Halo Pak Nazir, sudah bergabung? Ada ya? Ibu Hasiah dari Kabupaten Aceh Tenggara. Ibu Hasiah, Kabupaten Aceh Tenggara sudah bergabung. Hasiah, ada? Oke. Tolong jadikan co-host. Hasiah, Aceh Tenggara. Ibu Hasiah dengan suara saya. Halo, Bu Asia. Iya Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak. Itu ada Bu Aritonang di belakang ya. Iya, nampak kali ya Pak. Iya. Boleh saya mulai Bu Diana? Ketawa 1 detik. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasya SPDI DPD Aceh Tenggara. Dalam pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan KTA Akpai. Yang pertama di sini saya menyampaikan tentang player. Player itu adalah mempermudah atau diagram mempermudah kita menyampaikan informasi tentang kegiatan atau workshop apa saja yang akan kita laksanakan seperti penyampaian workshop dari KTA Akpai ini. Kemudian ada narasi. Narasi ini sesuai dengan player atau kegiatan yang akan kita laksanakan seperti penyampaian dari persentase atau kegiatan dari KTA Akpai ini. Selanjutnya, kalau kita ingin mengakses, menggunakan atau menyampaikan di YouTube, kita bisa menyampaikannya di YouTube dengan cara mengaksesnya sesuai dengan akun kita. Selanjutnya, KTA Akpai di sini, KTA Akpai ini banyak manfaatnya bagi kita guru PAI se-Indonesia karena ini merupakan akses silaturahmi antar satu guru PAI dengan guru PAI yang lain yang ada se-Indonesia. Ini sistem atau cara kerjanya sama seperti kita menggunakan medsos atau media sosial yang lain. Di sini banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau sangat bermanfaat bagi kita guru PAI dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di sana ada kartu anggota kita, buku digital, modul dan doa-doa harian itu sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian ada RPP digital, ini berfungsi bagi kita sebagai guru untuk sangat mudah membuat RPP dan mempublikasikannya. Kemudian selanjutnya ada modul digital. Modul digital ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru PAI untuk menyampaikan materi dan mempublikasikannya. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian aplikasi ini adalah sangat memberikan kemudahan untuk membuat dan merakit soal serta mempublikasikannya. Selanjutnya ada siswa PAI. Ini mempermudah siswa menerima pembelajaran dari jarak jauh dan mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Di sana siswa-siswa kita bisa berinteraksi dengan siswa-siswa yang lain. Kemudian mereka dengan sangat mudah juga mengerjakan soal-soal yang kita berikan setelah mereka bergabung di aplikasi siswa PAI. Dan di sana ada media-media yang bisa mereka lihat dari kiriman dari guru-guru PAI se-Indonesia. Inilah sosialisasi singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hasiah SPDI dari Kabupaten Aceh Tenggara. Iya. Kita lanjutkan kepada Bapak Nazir. Kita ulang kembali dipanggil Bapak Muhammad Nazir. Nadir sudah bergabung? Selesai. Alhamdulillah. Apalah itu serahlah itu. Ya, alhamdulillah Ibu Hasiah ya.
Iya, sepertinya Bapak Muhammad Najir masih mencari jaringan ya. Lanjut kepada Ibu Febrina. Tolong dijadikan co-host dari Kabupaten Aceh Barat. Baik, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bersiap-siap setelah ini Bapak Rajali ya, supaya standby di depan laptopnya. Setelah ini Bapak Rajali dari Aceh Timur. Kepada Ibu Febrina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian Bapak dan Ibu, terlebih dahulu perkenalkan saya Febrina dari Aceh Barat. Kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa keunggulan-keunggulan dari aplikasi Akpai Digital. Yang pertama KTA. KTA ini merupakan aplikasi induk atau yang utama dari aplikasi-aplikasi yang 4 lainnya. Tentunya aplikasi ini sangat banyak sekali keunggulannya. Di antaranya kita dapat berbagi ataupun memperoleh berbagai informasi dari berbagai guru PAI seluruh Indonesia. Kemudian juga ada materi-materi yang dapat kita jadikan bahan ajar seperti murotal, kemudian doa sehari-hari. Kemudian juga bagi kita yang gemar membaca dan juga menulis, kita dapat memanfaatkan aplikasi e-buku digital. Jadi bagi guru-guru yang punya hobi menulis, tentunya aplikasi KTA ini merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan hobi menulis rekan-rekan guru PAI semuanya. Dan tentunya buku-buku yang berkualitas dapat kita lihat dan baca di aplikasi KTA ini. Dan terutama sekali tentunya kita dapat terhubung dengan seluruh guru PAI di Indonesia untuk sampaikan mendapatkan berbagai informasi. Kemudian juga fitur-fitur RPP, modul, penilaian dan siswa juga dapat diakses melalui aplikasi KTA ini. Kemudian yang kedua, aplikasi RPP. Jadi di sini kita dapat memanfaatkan aplikasi RPP ini untuk membuat RPP yang dapat diakses oleh seluruh guru Indonesia. Bahkan kita juga dapat mendownload RPP yang telah dibuat oleh guru-guru PAI seluruh Indonesia. Tentunya ini sangat membantu kita dalam melengkapi administrasi kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, aplikasi modul. Jadi modul ini juga sangat besar manfaatnya bagi kita guru-guru PAI seluruh Indonesia. Di samping kita dapat mengakses modul-modul yang telah dibuat oleh seluruh guru PAI, kita juga dapat memanfaatkan aplikasi ini membuat modul atau materi kita sendiri yang nantinya dapat diakses juga oleh guru PAI lain di wilayah Indonesia, juga oleh siswa sendiri. Kemudian yang keempat, aplikasi penilaian. Nah, aplikasi ini sangat-sangat terasa manfaatnya terutama di masa pandemi ini ya, di mana pembelajaran masih banyak daerah yang belajar secara daring. Tentunya guru-guru dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat soal-soal yang dapat diakses oleh siswa, dan kita juga dapat melihat langsung nanti siswa-siswa yang mengerjakan soal-soal yang telah kita share kepada siswa melalui aplikasi siswa. Samping itu juga kita dapat memanfaatkan soal-soal yang telah dirakit oleh guru-guru PAI seluruh Indonesia. Kemudian kelima, aplikasi siswa. Ini dia aplikasi yang saya sangat senang sekali karena siswa-siswa saya pun sangat senang dengan aplikasi ini setelah saya kemarin sosialisasikan di sekolah. Mereka sekarang sudah mulai memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan soal-soal yang saya share, baik itu tugas harian, UTS maupun ulangan harian biasa. Siswa-siswa saya juga dapat berdiskusi dengan seluruh siswa-siswa yang telah mengakses aplikasi ini di seluruh Indonesia. Jadi ini semacam media sosial yang sifatnya lebih positif ya dibanding media sosial lainnya. Jadi ada ilmu yang didapat di aplikasi ini. Kemudian siswa-siswa juga dapat berlatih di aplikasi siswa PAI ini dengan mengakses materi tugas-tugas yang dibuat oleh guru-guru PAI seluruh Indonesia yang tentunya tanpa perlu mendapatkan kode paket seperti tugas yang langsung dari gurunya. Kemudian tentang flyer, ini dia juga luar biasa sekali dengan mengetahui flyer yang dibuat melalui Pixar. Kita dapat membuat brosur-brosur sendiri dengan mungkin selera kita sendiri dan bahasa narasi kita yang mungkin tentunya lebih menarik dibanding selama ini kita meminta kepada orang lain. Dan ini juga saya dapat manfaatkan terutama nanti
pada tahun pembelajaran baru 2021-2022 dapat kita buat brosur PPDB ya. Kemudian juga seperti sekarang sedang viral itu Twibank, juga dapat kita manfaatkan aplikasi Pixar ini. Jadi selain dari membuat brosur, membuat campaign untuk Twibank, juga aplikasi ini sangat bermanfaat, layer ini untuk promosi sekolah. Jadi kemudian secara keseluruhan kita dapat mengakses YouTube, di mana untuk terus terang ini untuk pertama sekali saya menggunakan YouTube, dan sangat menarik memang orang lain dapat melihat berbagai informasi yang kita bagikan di YouTube, terutama tutorial-tutorial yang telah kita buat. Jadi itu saja Bapak Ibu, kira-kira keunggulan-keunggulan dari aplikasi dan juga flyer yang sudah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febrina dari Aceh Barat atas paparannya. Terima kasih Ya, sama-sama. Bapak Rajali sudah kami lihat belum ada di dalam list partisipan. Ya, lanjut kepada Ibu Mufti Nazar. Ibu Mufti Nazar dari Aceh Tenggara. Disilakan kepada Ibu Mufti Nazar. Setelah ini bersiap-siap Ibu Nur Kisah dari Lok Sumawe. Banyak kisah. Iya, banyak kisah kata Pak Mustafa nih. Ibu Mufti Nazar, sudah mendengar suara saya? Sudah. Assalamualaikum. Oh, Bapak, maaf, Bapak. Iya. Iya, Bapak. Maaf, beribu maaf Bapak Mufti Nazar. Iya, dari Kabupaten Aceh Tenggara untuk memaparkan 5 aplikasi Akpai Digital dan flyernya. Terima kasih, waktu disilahkan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, yang saya hormati panitia dan seluruh rekan-rekan calon IP se-Aceh. Sampai 25 nih. Mohon maaf Bapak, Ya. keras sedikit suaranya. Iya, baik. Ya. Baik, saya tidak akan terlalu secara mendetail menjelaskan keunggulan-keunggulan yang ada di aplikasi Akpai. Yang pertama ini masalah flyer. Tentunya flyer ini tidak asing bagi kita. Mungkin ada beberapa rekan kita yang baru pertama. Ya, tentunya ini adalah menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan acara, tentunya dengan narasi yang sesuai, ya, yang sesuai dengan menggunakan aplikasi Pixar, dan kemudian untuk latar belakang atau background-nya itu kita menggunakan aplikasi Remove BG. Tentunya ini dengan menggunakan kata-kata yang sesingkat-singkat dan padat dan jelas. Kemudian selanjutnya untuk KTA, tentunya di sini ada banyak jenis aplikasi yang telah diluncurkan Akpai. Aplikasi ini digunakan untuk para guru pendidikan agama Islam, siswa dan anggota Akpai dalam mempermudah mengatur dan berkomunikasi antar perorangan di penjuru wilayah. Tentunya aplikasi ini ada 5. Yang pertama adalah KTA Akpai Digital, yang kedua adalah RPP Digital, kemudian penilaian, yang nomor 4 adalah siswa digital, yang kelima adalah modul digital. Tentunya Akpai Digital ini atau KTA Digital Akpai ini adalah sebagai Akpai sebagai asosiasi guru pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menghimpun seluruh guru pendidikan agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu keberadaannya ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mempererat tali silaturahmi antara guru pendidikan agama Islam yang ada di bumi Nusantara. Selanjutnya untuk Akpai RPP, RPP Digital, tentunya RPP Digital ini adalah mempermudah guru pendidikan agama Islam ya dalam mencari dan membuat RPP dalam menyampaikan pembelajaran serta pengetahuan. Selanjutnya penilaian tentunya ini adalah merupakan aplikasi untuk membantu para guru pendidikan agama Islam
Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah guru untuk membuat paket-paket soal, kemudian dipublikasikan ke siswanya. Apalagi sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, modul Digital Akpai ini merupakan aplikasi untuk membantu para guru pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Aplikasi ini adalah bertujuan untuk apa? Jadi ini adalah keunggulannya adalah untuk mempermudah guru dalam membuat modul materi pembelajaran PAI, baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta dipublikasikan ke siswanya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah siswa PAI, tentunya adalah salah satu aplikasi di bawah naungan Akpai Digital. Jadi siswa itu diminta untuk dirancang agar dapat membantu dan memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh untuk siswa yang ada di Indonesia. Kesimpulannya dengan lima aplikasi ini, tentunya kita sebagai guru pendidikan agama Islam bisa berkreatif, berinovasi dalam memajukan generasi Islam untuk saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mufti Najar atas paparannya. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Nurkisah. Apakah sudah bergabung? Assalamualaikum Ibu. Ibu Nurkisahnya menyampaikan tidak bisa hadir Bu, berhalangan. Oh gitu. Berarti Ya, Bu. tidak paparan hari ini ya? Iya Bu. Oke. Ibu Asmiyati dari Pidijaya sudah bergabung? Ibu Asmiyati, ya sudah co-host. Setelah Ibu Asmiyati, nanti akan saya panggil kembali Ibu Fauzia, kemudian Bapak Muhammad Nazir, ya untuk sesi 1 ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mustafa untuk memimpin, memandu acara presentasinya. Sekarang kepada Ibu Asmiyati dari Kabupaten Pidijaya. Suaranya belum kedengaran, Ibu? Belum terdengar, Ibu? Udah kok, host? Udah, Bu. Di unmute dulu, Bu. Halo? Belum ada suara, Bu. Ibu Asmiyati. Asmi. Ibu Asmiyati. Bu Ismiati, tolong di unmute di laptopnya. Yang ada tanda mic itu masih tanda merah. Udah? Ya. Sudah. Oke, sip, Sudah? sip. Oke. Baiklah, Oke. saya mulai ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berhadir di virtual Zoom. Ucapan terima kasih saya kepada panitia dan seluruh instruktur nasional Akpai Digital. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya sebagai calon instruktur provinsi Akpai Digital DPW Akpai Provinsi Aceh. Baiklah, aplikasi digital kebanggaan Akpai, pembelajaran abad 21 menuntut guru dapat mengaplikasikan TIK untuk memudahkan pembelajaran. Melalui penerapan TIK, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa-siswi di sekolah. DPD Akpai
PD Jaya akan memfasilitasi GPAI dalam merancang pembelajaran berbasis aplikasi digital melalui yang pertama KTA digital, yang kedua RPP digital, yang ketiga penilaian digital, 4 siswa PAI digital, dan yang kelima modul digital. Kelima aplikasi tersebut membantu guru pendidikan agama Islam merancang pembelajaran dengan memanfaatkan TIK yang mudah diakses oleh peserta didik zaman sekarang, yang selalu dekat dengan Android. Jadi banyak hal yang menarik yang bisa dieksplorasi dari aplikasi digital tersebut. Selain mendapatkan materi kelima aplikasi AKPAI digital, kegiatan ini juga menyajikan materi kekinian yang sangat menarik seperti flyer dan pemanfaatan YouTube. Jadi, untuk membuat sebuah flyer harus kita buat narasi dulu. Jadi narasinya harus disesuaikan dengan flyer. Untuk narasinya seperti saya sampaikan tadi, kita buat sesuai yang kita buat narasi, kita buat flyernya. Untuk membuat flyer, kita buka Play Store dulu, download aplikasi Pixar-nya. Kemudian kita pilih yang disediakan di aplikasi tersebut, atau bisa kita download sesuai selera kita masing-masing, yang bisa kita download melalui aplikasi Pixar tersebut. Kemudian kita masukkan gambar atau foto-foto atau tulisan yang bisa kita pilih sesuai selera, kita sesuaikan letaknya, dan harus rapi dan indah, menarik kita lihat. Kemudian apabila sudah selesai kita masukkan semuanya dan sudah rapi susunannya, kita conteng checklist agar hasil karya tersebut bisa tersimpan. Kemudian untuk pengelolaan YouTube. Pengelolaan YouTube, kita download dulu aplikasi YouTube-nya. Setelah kita download aplikasi YouTube-nya, kemudian ada aplikasi yang lain. Aplikasi YouTube-nya kita download juga melalui Play Store. Apabila sudah ada aplikasi YouTube-nya, saat kita merekam suara kita pada saat menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi AKPAI digital, misalnya KTA, RPP, modul dan penilaian AKPAI digital dan siswa AKPAI digital ini, setelah kita rekam suaranya, dia akan tersimpan sendiri, kemudian kita kirim ke channel YouTube-nya, kemudian akan keluar kode-kode yang bisa kita buka lewat channel YouTube-nya. Itu sekilas cara mengelola channel YouTube. Untuk pemanfaatan beberapa aplikasi KTA AKPAI digital ini, sebelumnya kita download dulu aplikasinya di Play Store di handphone kita masing-masing, dan hal itu bisa kita kotak-katik dengan bermacam cara. Ada hal-hal ya. Waktunya habis. Oh ya, sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi AKPAI digital. Sekian, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu pada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa paparan dari Bapak Ibu yang sudah tampil. Sebelum beralih kepada Pak Mustafa, saya akan panggil kembali nama-nama tadi yang sudah dipanggil namun gangguan koneksi atau jaringan. Kepada Ibu Fauziah Yusuf dari Kabupaten Bener Meriah, bisa bergabung. Nomor 2, adik co-host. Ibu Fauziah Yusuf dari Kabupaten Bener Meriah. Tadi memaparkan sebentar kemudian hilang jaringan. Apakah bisa bergabung Ibu Fauziah? Bisa, Bu. Oke. Halo Ibu Fauziah? Bisa dengar suara saya, Ibu?
Bisa Bu. Iya. Ya. Silakan Ibu Fauzia, boleh dibesarkan volume suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Bener Meriah. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil TOT kita kemarin. Yang pertama yaitu masalah flyer, di mana flyer ini kalau ingin membuatnya kita harus download dulu di aplikasi Google Play Store, di mana aplikasi tersebut yang bernama Picsart. Di mana Picsart ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang tujuannya untuk mengedit atau untuk membuat suatu kreasi baik foto, workshop, atau yang lain-lainnya, di mana menu ini cukup banyak diminati oleh anak-anak muda sekarang, yang mana salah satu tujuannya ini adalah merupakan sarana ajang untuk melakukan brosur, misalnya brosur untuk workshop, atau untuk memberitahukan penarikan kepada seseorang untuk mengajak seseorang ikut meminati atau mengikuti apa yang sudah dipromosikan atau yang sudah diberitahukan. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah pemeliharaan channel YouTube, di mana channel YouTube ini yang pertama sekali juga harus kita download aplikasinya di Play Store. Kemudian setelah kita download, kita buat akun. Kemudian setelah ada akun, tentu sudah ada channel YouTube kita, dan kita bisa mengirim baik itu foto ataupun video-video yang ingin kita tampilkan di channel YouTube kita. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah tentang aplikasi digital Akpai, di mana aplikasi digital Akpai ini belum ada di guru bidang studi lainnya, dan alhamdulillah kita sebagai guru PAI sudah bisa membuat aplikasi sebanyak 5 aplikasi. Yang pertama yaitu KTA Akpai, di mana KTA Akpai ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang merupakan keanggotaan guru PAI, pengawas PAI di seluruh Indonesia, ya, khusus hanya guru agama, di mana di dalamnya banyak fitur yang dapat kita manfaatkan, baik itu oleh guru PAI maupun pengawas, yang tujuannya salah satunya adalah untuk menjalin silaturahim dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama khususnya guru PAI. Di mana di KTA Akpai ini banyak sekali aplikasinya, menu-menu maksudnya Bu, yang ada 4 menu. Yang pertama yaitu menu home atau rumah, kemudian menu acara, di mana kalau kita ingin menerbitkan suatu acara, maka kita tinggal klik di bawahnya itu menu acara, maka bisa kita tampilkan. Kemudian menu fitur, menu yang ketiga itu ada titik 3, di mana di menu fitur itu ada beberapa fitur yang bisa kita buka di situ. Yang pertama tentu saja kartu tanda anggota, yaitu kita sendiri sebagai anggota Akpai, kemudian buku digital, kemudian murata, kemudian doa harian, kemudian RPP digital, kemudian penilaian modal Akpai, kemudian ada marketplace, yang terakhir adalah hubungi kami. Nah, khusus untuk hubungi kami ini, jika kita memang ini hubungi kami ini adalah salah satu admin yang mungkin kalau kita ada masalah di dalam menu-menu yang ada di aplikasi digital, kita bisa menghubungi mereka. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu RPP Digital. RPP Digital Akpai ini adalah aplikasi yang berisi semua jenis RPP, baik itu tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Yang mana di RPP Digital Akpai ini dapat kita unduh dan dapat kita manfaatkan khususnya untuk guru PAI. Nah, di dalam RPP Digital Akpai ini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu menu home, beranda, kemudian tanda tambah, yaitu kalau kita ingin menambahkan RPP yang ingin kita buat. Kemudian kalau sudah selesai kita buat, kita bisa publishkan supaya teman-teman kita sesama guru PAI bisa melihat apa yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga itu adalah modul PAI. Modul PAI ini adalah merupakan aplikasi yang berisi tentang ringkasan materi PAI
dan juga merupakan hasil karya daripada guru PAI itu sendiri. Mohon maaf Ibu, sudah habis waktunya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf mungkin sudah kelebihan waktu dan terima kasih kepada Ibu Diana dan panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diana Yusuf yang sudah bergabung berulang. Alhamdulillah kali ini sudah lancar. Bagi nama-nama sesi satu yang belum dipanggil nanti akan kita ulang kembali karena kami lihat masih ada yang belum bisa bergabung. Sekarang untuk kegiatan presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Mustafa. Bersiap-siap Ibu Umi Taharani. Ya, kami yakin sekali Bapak Ibu pasti sudah amunisi untuk disampaikan. Namun karena terbatas waktu sehingga tidak semua bisa disampaikan. Untuk itu kami mohon bisa memaksimalkan waktu 5 menit yang diberikan. Kepada Pak Mustafa, silakan memandu acara presentasinya. Yang belum nomor 1 belum kan? Maksudnya belum masih di apa tadi? Apa sih? Halo, tes. Swing ya? Halo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 nama. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan presentasi kita kepada calon IP Akpai Digital Provinsi Aceh. Terima kasih kepada Bu Diana yang sudah memandu Bapak Ibu semuanya dalam presentasi tugas ini. Sekarang giliran saya untuk melanjutkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Diana tadi. Sekarang adalah Ibu Asmiati ya? Nomor 11. Nomor berapa Bu Diana sekarang? Nomor 26 Pak Mus. Asmiati ya? Umi Taharani. Baik. Bu Umi Asmiati. Sudah kan mati Umi Taharani sana. Sudah bergabung Bu Umi ya? Umi Taharani. Umi Taharani dari Munita Aceh Utara. Umita. Umi Taharani. Udah. Umi Taharani. Lebih ya. Kasut. Yang dicetak ini ada kurang dan lebih ya. Ini Bu. Yang pas habis. Halo Ibu Umi Taharani, bisa bergabung? 26. Ya. Halo Ibu. Umi Taharani dari Aceh Utara. Kalau saya lihat di sini tidak ada namanya, belum bergabung. Pindah Pak Mus ke Ibu Zuraida. Baik, sudah 3 kali kita manggil. Lanjut ke Ibu Zuraida Aceh Tamiang. Ada Ibu? Ibu Zuraida Aceh Tamiang. Zuraida ini. Ya. Ada. Oke. Halo Ibu. Ya.
Suaranya belum kedengaran Ibu? Masih belum masuk suaranya. Halo Ibu, belum ada suara? Ibu Zureida? Ya. Ya, sudah kedengaran sedikit. Ya. Halo. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan GPAI yang berhadir pada hari ini. Semoga senantiasa kita dalam rahmat Allah SWT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yang pertama tentang pembuatan flyer. Pada pembuatan flyer ini kita menggunakan aplikasi PageArt, dan dalam flyer ini ada dua. Yang pertama adalah untuk narasi, yang kedua untuk video tutorial. Fungsi dari Suaranya Pak Mas. Flyer ini sendiri adalah untuk mempermudah penyampaian informasi, isi informasi, baik berupa gambar maupun waktu pelaksanaannya, misalnya memuat judul kegiatan, waktu dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, pada video sebaiknya background dipilih yang tidak mencolok supaya terfokus kepada isi video dan pemateri. Bila diperlukan, boleh menambahkan ikon atau logo-logo yang bisa menunjang dari isi video tersebut. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang keunggulan dari fitur-fitur Akpai Digital. Yang pertama adalah KTA. KTA merupakan langkah awal bagi GPAI untuk dapat mengakses Akpai Digital. Yang kedua adalah RPP. Di dalam RPP ini dituntut kreativitas guru GPAI untuk dapat merancang perangkat pembelajaran dan diharapkan bisa dijadikan acuan atau referensi bagi GPAI yang lain. Kemudian yang ketiga, di dalam fitur Akpai yaitu modul. Di dalam modul ini memberikan kesempatan bagi seluruh GPAI untuk berkreasi, memperkaya khasanah keilmuan. Kemudian yang keempat ada fitur penilaian. Di dalamnya memberikan kesempatan bagi seluruh GPAI untuk membuat variasi soal sehingga bisa diakses seluruh GPAI. Kemudian yang kelima adalah fitur siswa. Di sini siswa dapat mentransformasi informasi, kemudian terbiasa menggunakan aplikasi digital, kemudian siswa juga memiliki pengalaman yang baru dari model konvensional ke model kontekstual. Itu secara umum gambaran keunggulan dari 5 fitur yang ada di Akpai Digital menurut apa yang saya pahami. Kemudian sedikit saya tambahkan mengenai dari Akpai Digital yang coba saya buat. Dari yang saya buat ini ada beberapa keunggulan dari apa yang digital yang saya buat. Yang pertama adalah saya menggunakan aplikasi lain dalam pembuatan Akpai Digital, yaitu penggunaan Bandicam untuk merekam layar laptop. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi Nox, yaitu untuk membuka aplikasi Android di laptop. Jadi ketika saya membuat Akpai Digital sesuai dengan tutorial yang kemarin, saya tidak memakai Android, tapi saya menggunakan laptop. Jadi tayangannya ketika saya upload di YouTube, itu kita bisa menyaksikannya layarnya lebih lebar dan bisa diakses dengan sangat jelas. Kemudian yang aplikasi berikutnya yang saya gunakan adalah Filmora.
yang kegunaannya adalah untuk mengedit video. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya Ibu Zuraida ya. Ya, kayaknya sudah di setting ya. Baik, mantap, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Zuraida yang telah memaparkan tentang tugasnya. Baik, selanjutnya kita panggilkan Ibu Yusnidar dari Aceh Utara. Ada Ibu Yusnidar? Kami panggilkan kembali Ibu Yusnidar dari Aceh Utara. Halo Bu Yusnidar. Sudah bergabung atau belum? Yusnidar. Nah, Yusnidar. Oke, sudah bergabung. Halo Bu. Iya. Tolong ditampilkan Ibu Yusnidar. Sebentar Bu ya. Masih nampak Bu Zuraidah di layar? Yang mana Bu Yusnidar ini? Ya, yang tengah-tengah ya. Oke. Ya, kita persilakan kepada Bu Yusnidar dari Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah hadir di virtual Zoom hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yusnidar dari Kabupaten Aceh Utara. Saya mulai dari aplikasi KTA Akpai Digital langsung Bapak Ibu ya. KTA Akpai Digital merupakan aplikasi yang utama. Kedengaran Pak? Ya, sangat jelas Bu. Aplikasi KTA Akpai Digital merupakan aplikasi yang utama karena kita mendaftar menjadi anggota Akpai Digital di aplikasi ini, dan juga melalui aplikasi ini kita bisa membagikan informasi yang akan kita adakan. Dan selanjutnya yaitu aplikasi RPP Digital. Aplikasi RPP Digital merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi guru PAI, yaitu bisa kita mengambil RPP orang lain yang ada di aplikasi ini, dan juga kita bisa mengirimkan RPP yang telah kita buat untuk perangkat pembelajaran kita. Yang selanjutnya yaitu aplikasi modul digital. Aplikasi modul digital sangat bermanfaat bagi guru PAI yang ingin menulis, kita bisa menerbitkan modul kita di aplikasi ini. Terus yang selanjutnya yaitu aplikasi penilaian. Aplikasi penilaian juga sangat bermanfaat bagi guru-guru PAI. Setelah merakit soal, bisa mengirimkan soal yang telah kita buat melalui aplikasi ini. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Siswa PAI. Aplikasi Siswa PAI memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. Yang berikutnya yaitu
flyer. Flyer merupakan promosi acara kita yang dulunya kita buat melalui spanduk-spanduk, tapi sekarang kita memudahkan dengan hanya membuat flyer baik di Android kita maupun di laptop kita. Yang berikutnya yaitu narasi. Narasi merupakan penjelasan dari flyer kita. Kalau flyer hanya intinya saja, kalau narasi ini menjelaskan dari flyer yang telah kita buat. Demikian saja Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Bu. Ini lihat waktunya masih ada 2 menit lagi nih. Selesai, Bu ya? Halo, Ibu. Iya, Pak, selesai. Masih ada waktu, Pak ya. Ya, baik. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Selesai, Bu ya? Halo, Ibu. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Bu Isnidar yang sudah menggunakan waktunya. Dari pantauan kami, malah ada sisa waktu 2 menit tadi. Alhamdulillah, dengan waktu yang 3 menit, Ibu Isnidar sudah mempresentasikan dengan baik. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Ibu Restu Andrian. Ibu apa Bapak ini ya? Restu Andrian. Bapak Restu Andrian ya, baik. Bapak Restu sudah bergabung? Baik, sudah Pak. Oh ya, baik. Silakan Bapak. 5 menit kami berikan untuk Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini menjelaskan ataupun mereview tentang aplikasi KTA Pi yang beberapa pekan lalu telah kita selesaikan tugasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubungan dengan KTA Pi, maka guru Pi dapat memanfaatkan KTA ini sebagai langkah untuk mengarungi dunia ataupun mengarungi digitalisasi dunia, di mana di dalam aplikasi KTA Pi ini kita bisa memanfaatkan ataupun mengajak siswa-siswi kita untuk menggunakan teknologi, terutama bagi daerah-daerah di daerah-daerah terpencil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, KTA Pi ini di dalamnya terdapat beberapa aplikasi kecil yang dapat kita manfaatkan seperti penilaian modul, RPP, dan terutama tentang yang namanya siswa, sehingga siswa di sini dapat memanfaatkan aplikasi ini tentu dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, aplikasi KTA Pi ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa sebagai bentuk komunikasi dengan guru Pi, sehingga apa yang dilakukan oleh siswa tidak semata menggunakan Facebook. Jadi perbedaannya dengan Facebook, Instagram, dan seterusnya, kalau di aplikasi KTA Pi, kita sudah sangat terfilter dengan baik, karena hanya pembelajaran yang ada di dalamnya dan guru-guru Pi. Berbeda dengan aplikasi konvensional di luarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya selain KTA Pi itu, kita juga dapat menggunakan modul dan RPP Pi. Modul dan RPP Pi ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai arsip dalam bentuk teknologi, sehingga guru
dapat mengarsipkan RPP-nya dengan mudah. Dan kita bisa mencari ataupun mengajar tanpa membawa kertas. Jadi cukup dengan handphone, di mana saja, kapan saja, bisa kita manfaatkan. Apalagi tidak sampai di situ, ternyata modul yang kita dapatkan ataupun yang kita desain, RPP yang kita desain dapat dimanfaatkan oleh orang. Itulah yang terbaik, salah satu manfaat dari aplikasi digital kita. Selanjutnya, dalam pelatihan kita juga terdapat ataupun dibahas tentang YouTube. Pada dasarnya, YouTube itu bukan sebuah aplikasi yang aneh dalam masyarakat kita, terutama anak-anak kita, tapi hari ini kita terlalu sering menggunakan YouTube, tapi lupa untuk berkreativitas, memanfaatkan akun YouTube itu sendiri. Sehingga YouTube-nya masih kosong, kita sering menggunakan YouTube, tapi tidak sering ataupun bahkan tidak pernah memberikan karya kita kepada dunia. Sehingga anak-anak kita memanfaatkan YouTube hanya sebagai permainan yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini, kita bisa memanfaatkan ataupun men-share kreativitas kita berhubungan dengan pendidikan agama Islam di akun YouTube kita masing-masing. Kemudian berhubungan dengan flyer, dimanfaatkan sebagai pergantian spanduk cetak kepada elektronik. Sehingga hari ini promosi tentang pelatihan ataupun sebuah kegiatan, bahkan penerimaan siswa baru sebagaimana yang telah disampaikan dapat kita buat melalui flyer. Tentu aplikasi untuk menggunakan flyer banyak, salah satunya kemarin sudah dibahas tentang PIKR. Cuma sudah habis. Lagi-lagi baik, terima kasih. Mungkin Pak Restu. Kurang lebih demikian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Restu, ini PNS yang masih muda sekali ya. Kita pernah berjumpa dulu di cabang dinas Bapak ya, dalam pelatihan KKG. Baik, terima kasih Pak Restu sekali lagi. Selanjutnya kita panggilkan Ibu Fitriani SPDI dari Loksmawe. Apakah sudah bergabung? Ibu Fitriani dari Loksmawe. Ya, Fitriani MPD dari Loksmawe. Oke, baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi sebelum dipresentasi, 5 menit itu diusahakan pas waktunya untuk menyampaikan tentang flyer, narasi, dan 5 KTA AKPAI digital. Baik, silakan Ibu Fitriani, kami persilahkan. Laptopnya nggak bisa unmute dulu ya. Bu Fitriani. Ada 2? Ada 1 dari SD, Pak Mus. Oh ya. Ini berarti Ibu Fitriani SMP ITIAL Markazul Islami. Baik, silakan Ibu Fitriani. Nggak bisa unmute ya? Bapak, itu Bapak yang Bapak aktifkan mikrofon saya. Ini mikrofon Fitriani 1 lagi, Pak. Ada 2 Fitriani dari Loksmawe. Oh. Dua-dua sudah diaktifkan Iya. ini. Makanya kesepakatan kita, nama dan ini 2 semua ya? Iya, dua-dua Loksmawe. Ya, ini Fitriani SPDI ya, berarti yang nanti Fitriani MPD ya? Iya. Ya, baik. Silakan Ibu. SPDI.
Ya. Yang ini, Bu. Fitriani SPDI ya. Ya, Fitriani SPDI. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani SPDI, perwakilan dari DPD Kota Luxmawe. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas kita, yaitu tentang KTA. KTA merupakan sebuah pintu gerbang untuk bisa masuk kepada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, KTA ini sangat menarik karena mempunyai sangat banyak kelebihan. Antaranya, melalui KTA ini, guru PAI bisa berdiskusi dengan guru-guru PAI yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian, melalui KTA ini, guru PAI bisa melihat postingan-postingan yang diposting oleh guru PAI yang lain, bisa berkomentar di situ dan bisa menyukai postingan yang diposting oleh guru PAI yang lain. Kemudian ada acara di sini, yaitu kita bisa melihat acara-acara yang sudah diposting oleh guru PAI dan kita juga bisa memposting acara yang akan kita ikuti sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada 8 fitur di KTA ini, diantaranya yaitu ada fitur buku di situ. Nah, kita bisa membaca buku-buku digital yang sudah diupload oleh guru PAI yang lain, dan kita juga bisa mengupload buku digital kita sendiri di situ untuk bisa dibaca oleh guru PAI yang lain. Kemudian ada juga menu Murattal Al-Quran, ada doa harian, dan di situ juga ada RPP digital. Nah, kalau RPP digital ini ketika kita buka langsung terkoneksi kepada aplikasi RPP digitalnya. Kemudian ada menu profil. Nah, di sini menu profil ini kita bisa melihat sesuatu yang sudah kita posting, kemudian bisa melihat yang kita sukai dan yang orang lain sukai. Selanjutnya ada RPP digital. Nah, RPP digital ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena dengan adanya RPP digital, guru PAI bisa membuat RPP di mana saja dia berada, tidak harus mengambil waktu yang banyak untuk membuka laptopnya. Kemudian, dengan RPP digital ini, kita bisa melihat komentar atau masukan dari guru PAI dan pengawas PAI terhadap RPP yang sudah kita buat, agar bisa kita perbaiki ke depannya. Selain itu, kita bisa melihat RPP-RPP yang sudah diposting oleh guru PAI yang lain sebagai bahan masukan atau sebagai ilmu dan wawasan kita dalam membuat RPP kita sendiri. Selanjutnya ada modul digital. Nah, di modul digital ini juga Bapak Ibu, kita bisa melihat, kita bisa membuat materi-materi ajar yang akan kita ajarkan. Kita juga bisa baca modul-modul yang sudah diposting oleh guru yang lain. Jadi sambilan duduk-duduk memain HP, kita bisa memanfaatkan HP tersebut untuk menyelesaikan tugas kita sebagai guru PAI. Selanjutnya ada menu penilaian. Nah, ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Kita bisa membuat soal-soal yang akan kita bagikan kepada siswa. Selain soal-soal yang kita buat itu bermanfaat untuk siswa kita, juga bermanfaat untuk guru PAI yang lain. Karena setelah kita buat, kita posting, guru PAI yang lain bisa mengambil soal dari kita untuk dia rakit dan dia bagikan kepada siswa. Kemudian di penilaian ini ada menu pemberitahuan. Nah, soal yang sudah kita bagikan kepada siswa kita, setelah siswa kita mengerjakan soal tersebut, langsung muncul pemberitahuan kepada kita berapa nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, dengan demikian kita tidak capek-capek lagi untuk memeriksa lembar jawaban siswa satu persatu yang menghabiskan banyak waktu, yang membuat guru PAI itu lelah dan sering mengeluh dengan administrasi guru PAI sendiri. Kemudian selanjutnya ada menu siswa PAI. Nah, di menu siswa PAI ini, selain siswa mengerjakan soal yang dibagikan, pakai soal yang dibagikan oleh guru PAI-nya sendiri, si siswa juga bisa mengerjakan latihan mandiri dari soal-soal yang dibuat oleh guru-guru PAI yang lain. Nah, dengan demikian siswa bisa terus melatih dirinya untuk mengerjakan soal-soal di latihan mandiri yang telah diposting oleh seluruh guru PAI yang lain. Kemudian ada aplikasi flyer. Nah, flyer ini terpisah dari aplikasi Akpai Digital. Kenapa? Karena flyer ini cuma sebuah media untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan kita lakukan lewat media sosial. Nah, di flyer ini, supaya orang-orang menarik untuk mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu harus menarik dengan judul yang jelas, pemateri yang jelas atau narasumber yang jelas, kemudian tempat dan pendaftaran. Kemudian,
ada narasi. Narasi ini adalah lebih luas lagi daripada flyer karena narasi ini adalah menjelaskan apa saja yang ada di dalam flyer yang lebih luas lagi, dimulai dengan latar belakang daripada judul flyer tersebut. Kemudian ada satu lagi yaitu YouTube. Nah, YouTube ini yaitu sangat bermanfaat terhadap guru karena lewat YouTube ini guru PAI bisa memposting kegiatan-kegiatan Waktunya selesai, Bu. dalam Mohon maaf. Waktunya selesai, mohon maaf, sudah 5 menit. mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani SPDI yang sudah luar biasa menjelaskan dengan baik. Secara umum sudah tercover semua materi yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf tadi saya stop waktunya karena sudah lewat ya. Baik, kita lanjutkan dengan peserta selanjutnya, yaitu Ibu Umi Kalsum Khairani SAG dari Kabupaten Aceh Tamiang. Ibu Khairani, Umi Kalsum Khairani sudah bergabung? Hadir Pak, hadir. Ya, baik. Allah hadir. Ibu jumlahi dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Yang saya hormati para pengurus serta guru PAI se-Aceh. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang dua hal yang ditugaskan kepada kami. Yang pertama itu tentang flyer. Flyer itu bagi saya adalah mempermudah menyampaikan informasi kegiatan yang akan kita laksanakan, tentulah dengan sajian yang menarik. Flyer itu sendiri yang sudah saya buat ada dua hal. Yang pertama, ketika membuat narasi, di mana isi flyer tersebut lengkap memuat tentang judul kegiatan, gambar, maupun pemateri, pengurus, bahkan waktu dan tanggal pelaksanaan. Kemudian untuk flyer pada video pembelajaran, untuk flyer pada video tutorial, saya memilih background yang tidak mencolok, kemudian fokus kepada siapa dan apa isi video, kemudian gambar-gambar yang mendukung isi dari tutorial itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya coba menjelaskan tentang 5 aplikasi Akpai digital. Keunggulannya adalah yang pertama bagi saya KTA itu adalah aplikasi induk yang berguna menjadi media untuk mengikat ukhuwah antar para guru PAI se-Indonesia. Tentunya dengan cara memberikan informasi terhadap banyak hal berkaitan dengan muatan keagamaan bahkan motivasi. Kemudian pada RPP berfungsi untuk memudahkan para guru PAI se-Indonesia untuk melihat, mengadopsi, setelah diadopsi tentu mengkreasi yang sesuai dengan kebutuhan guru PAI masing-masing wilayah. Kemudian pada Akpai digital penilaian, bagi saya fungsinya adalah seorang guru mampu mengkreasikan soal sehingga kreatif. Soal yang kreatif itu lagi-lagi sangat mudah diakses oleh guru PAI Indonesia, memudahkan bagi kita untuk mengupload, bahkan menggunakan dari guru-guru lain. Selanjutnya modul. Untuk Akpai modul digital adalah memiliki keunggulan bagaimana seorang guru bisa mudah mencari bahan ajar.
pun lain, tapi kalau sekarang kita sudah bisa bersumber pada satu, yaitu modul Akpai Digital. Yang terakhir adalah siswa Akpai Digital, yang pada akhirnya apapun yang kita lakukan sebagai guru dalam mengisi RPP, penilaian, dan modul adalah untuk disajikan kepada siswa. Dan bergunanya bagi siswa, bisa memberikan pengalaman yang berbeda dalam mengerjakan soal-soal maupun mengikat ukhuwah antar siswa. Jadi itulah bagi saya keunggulan daripada Akpai Digital, kelima Akpai Digital ini. Dan ini sangat memberi arti bagi seluruh guru PAI Indonesia. Baik, Ibu, waktunya sudah habis. Sudah selesai, Pak? Ya, sudah selesai, Bu ya. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima Di kasih. closing, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Umi Kalsum Khairani SAG dari Aceh Tamiang. Terima kasih atas presentasinya. Baik, selanjutnya kita persilakan peserta selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Ali SPDI dari Aceh Utara. Bapak Muhammad Ali sudah bergabung? Hari ini kok nggak semangat kali ya? Nggak banyak juga. Ya kan, enggak? Pak, sakit data suaranya terang. Muhammad Ali, Bapak Muhammad Ali sepertinya belum bergabung ya? Belum ya? Oh, baik, kita lanjutkan. Kita ya, selanjutnya Ibu Fitriani SPDI MPD dari Lusmawe. Fitriani. Udah Pak, udah masuk, tapi suaranya bising nih Pak. Kayak ada suara lain di belakang, kebanyakan berbicara tuh. Oh, ini mau jadi baju baru? Saya ada datang. Jadi kurang kain. Ya, sebentar. Tolong matikan punya Bu Diana, kayaknya suara Bu Diana. Baju luaran kayak gitu kan belinya. Udah. Masih ada suara? Masih Pak, masih bersuara. Ya, sebentar. Oke, baik. Silakan Ibu Fitriani. Kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari Kota Luxmawe. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan memaparkan beberapa keunggulan dan pemanfaatan aplikasi Akpai Digital dalam pembelajaran PAI. Baik, untuk yang pertama itu keunggulan KTA Akpai Digital. KTA Akpai perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya secara umum hanya guru PAI lah se-Indonesia yang memiliki organisasi yang semapan ini, memiliki lagu Mars Akpai, memiliki kepengurusan yang aktif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat DPC, memiliki KTA digital, RPP, modul, penilaian, bahkan sampai siswa PAI digital. Itu hanya satu-satunya organisasi Akpai lah. Selanjutnya keunggulan KTA Akpai. KTA Akpai ini adalah sebuah wadah untuk menjalin silaturahmi bagi seluruh guru PAI se-Indonesia. Sebagai wadah untuk saling berbagi atau sharing tentang berbagai kegiatan PAI atau kegiatan umum yang bisa dilihat dan diikuti oleh seluruh guru PAI se-Indonesia. Karena dalam KTA Akpai juga dalam aplikasi tersebut itu tersedia buku digital, doa harian, muratal, serta terhubung dengan RPP, modul, dan penilaian. Selanjutnya, RPP Akpai Digital. Dalam aplikasi tersebut, tersedia wadah untuk membuat dan merancang RPP secara digital, sehingga guru PAI bisa membuat dan merancang RPP di mana saja dan kapan saja, tidak mesti terikat dengan laptop. Selanjutnya dalam RPP juga, dalam RPP digital juga memuat berbagai aplikasi yang telah dirancang dan dibuat oleh guru PAI lain
se-Indonesia. Dan kita juga bisa menggunakan dan memakai aplikasi tersebut apabila aplikasi tersebut memang cocok dan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya tersedia juga RPP versi web yang dapat diakses melalui laptop, sehingga kita bisa mendownload dan ngeprint RPP yang kita inginkan. Selanjutnya keunggulan modul Akpai Digital. Dalam modul Akpai Digital ini tersedia wadah untuk membuat dan merancang modul secara digital, sehingga guru PAI bisa membuat dan merancang modul di mana saja dan kapan saja, tidak terikat dengan laptop. Modul yang telah guru PAI buat dapat dipakai oleh seluruh guru PAI se-Indonesia apabila modul tersebut sesuai yang diinginkan oleh yang ingin di-download. Tersedia juga modul versi web yang dapat diakses melalui laptop. Selanjutnya ada aplikasi Akpai Digital. Nah, dalam Akpai Digital ini tersedia wadah untuk membuat dan merancang soal, serta membuat paket soal yang dapat di-share ke siswa. Selain itu, seluruh guru PAI Indonesia juga bisa melihat, mengutip, bahkan menggunakan soal-soal yang telah dirancang oleh guru PAI lainnya. Kemudian, dapat dinilai secara otomatis maupun secara manual. Tersedia juga penilaian versi web yang dapat diakses melalui laptop. Selanjutnya, ada aplikasi Siswa PAI Digital. Keunggulan aplikasi ini, siswa dapat menyelesaikan soal yang telah dikirim oleh gurunya dengan mudah dan cepat. Tidak perlu lagi dikte atau menulis soal-soalnya karena sudah ada langsung melalui digital. Dan mereka bisa mengerjakannya secara cepat dan tepat. Apabila pilihan ganda, maka bisa dinilai secara digital. Sedangkan apabila dia uraian, maka guru perlu menilainya secara manual. Terdapat juga akses ke modul melalui aplikasi Siswa PAI tersebut, sehingga siswa bisa membaca modul-modul yang telah diunggah oleh guru se-Indonesia. Kemudian siswa tersebut juga bisa melihat soal-soal lain yang sudah pernah dibuat oleh guru-guru PAI yang lain se-Indonesia dan bisa mengerjakannya secara mandiri. Sedangkan soal yang telah dikirim oleh gurunya itu adalah tugas individu. Baik, Ibu. Waktunya selesai. Bisa di-closing? Nah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani SPDI MPD yang sudah menyampaikan presentasinya dengan bagus. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Fajri SPDI MAG dari Loksmawe. Bapak Fajri sudah bergabung? Belum. Belum ya? Nah, tampaknya Pak Fajri belum bergabung. Farida. Selanjutnya Ibu Farida Asri dari Langsa sudah bergabung? Ya, baik Ibu Farida. Ya Pak. Ya, silakan Ibu Farida. Dimulai dari Sudah sekarang. bisa didengar suara saya Pak? Bisa, Bisa jelas. didengar suara saya Pak? Sangat jelas Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari player, di mana player ini adalah sebuah media yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan kepada orang lain, di mana player ini
bisa menghemat kita dalam segi waktu, menghemat kita dari segi biaya, dan juga menghemat kita dari segi tenaga. Yang hasilnya nanti bisa sesuai dengan selera kita dan bisa kita buat dengan gaya yang lebih menarik, tentunya bagi pembuatnya yang mempunyai kreativitas tertentu. Nah, Halo Ibu, suaranya hilang. Halo Ibu Farida. Nampaknya di laptop Ibu sudah unmute gitu ya. Oke Ibu, lanjutkan. Sudah dibuka? Oke. Sudah dibuka Pak? Sudah bisa didengar suara saya? Sudah. Baik. Di dalam player tadi berisi tentang foto-foto, narasi, kemudian materi yang akan dimuat juga jadwal dan tempat yang sudah ditentukan. Kemudian tentang aplikasi KTA. KTA ini adalah merupakan media sosial di mana di dalamnya melalui menu home kita bisa melihat tampilan-tampilan postingan dari para guru seluruh Indonesia, tentunya guru PAI, baik itu tentang kegiatan maupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan guru PAI. Kemudian ada juga disediakan menu acara, yaitu tempat kita untuk membuat acara atau kita bisa melihat postingan acara orang lain yang memungkinkan kita bisa untuk mengikutinya. Kemudian disediakan juga fitur sebagai pemberitahuan. Halo. Berisi juga tentang fitur, bisa didengar Pak? Halo? Halo? Halo Pak Mus? Halo. Halo? Bisa didengar Pak? Bisa dengar suara Bu Farida? Dengar Pak? Suara Ibu tidak kedengaran ke saya. Oh, enggak kedengaran. Jaringannya. Ya. Sebentar Bu Farida, mungkin jaringan ya. Iya. Gimana? Wifi ya? Ya, sebentar Bu Farida ya. Iya Pak. Wifi di sini ya? Maaf Bapak Ibu, terkendala di sini bukan di HP Bapak Ibu atau laptop. Di sini jaringannya kurang bersahabat. Sebentar Bu Farida ya. Iya Pak.
Halo, Bu Farida. Halo Pak. Saya belum mendengar suara. Ada ya Pak, dengar. Belum mendengar suara, Halo. Pak. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Silakan Bu Farida. Gimana Pak? Diulang apa dilanjut? Lanjut saja. Lanjut tadi sampai di di KTA ya. KTA Pak. Ya. Ya. Kemudian keunggulan dalam KTA itu juga disediakan fitur yang bisa kita mengetahui tentang kartu dan seluruh anggota Guru PAI se-Indonesia. Disediakan juga tentang buku bagi kita yang ingin membaca buku-buku tertentu atau mendownload buku tertentu. Kemudian disediakan menu murotal dan doa sehari-hari demi kepentingan untuk ADM kita di kelas. Nah, kemudian tentang RPP digital, keunggulannya adalah karena terdiri dari 4 menu. Di menu home sendiri kita bisa melihat tampilan dari RPP para guru-guru. Kemudian disediakan juga kita untuk membuat RPP yang bisa kita posting sebagai perbendaharaan. Kemudian bisa dilihat orang lain dari RPP yang kita buat. Kita juga bisa melihat RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain sebagai bahan perbandingan tentang perbaikan RPP yang kita buat. Nah, kemudian kepada aplikasi penilaian, di sini juga punya keunggulan, di mana di dalam aplikasi ini kita bisa membuat soal, dan soal itu bisa kita posting dan bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian bisa merakit soal, di mana soal-soal yang kita rakit itu yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa untuk mempermudah proses pembelajaran kita di kelas dan juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dari kerja yang sudah diperbuat oleh siswa kita tanpa kita harus bercapek-capek untuk menilainya, langsung kita bisa menilai hasil dari kerja siswa terhadap soal-soal yang sudah kita posting tentunya. Kemudian berikutnya ada aplikasi modul. Aplikasi modul ini juga mempunyai keunggulan di mana kita bisa membuat modul di sana yang tadinya mungkin malas untuk menulis, tapi kita bisa termotivasi dengan adanya aplikasi ini, dan modul ini bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain dan siswa kita sendiri. Nah, kemudian ada modul aplikasi Siswa PAI yang di sini adalah merupakan aplikasi untuk siswa yang melalui aplikasi inilah siswa bisa bekerja karena ada menu yang disediakan kerjakan soal. Tentunya soal yang diperoleh oleh siswa ini adalah soal-soal yang sudah kita rakit lalu kita posting melalui aplikasi ini dengan kode yang bisa dibuka oleh siswa kita. Kemudian bisa juga siswa kita bekerja secara mandiri dengan membuka latihan-latihan yang sudah kita posting atau diposting oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk mengasah kemampuan dia. Kemudian begitu juga bisa siswa kita menemukan materi-materi yang lainnya. Kemudian bisa sebagai ajang untuk diskusi antara siswa sama siswa, kemudian ajang diskusi antara guru dan siswa, mana tahu dalam mengerjakan sesuatu dalam tugasnya ada mengalami kendala. Nah, mungkin selanjutnya tentang video yang diunggah di YouTube. Kalau memang kita membuat video-video tertentu bisa diunggah dengan cara membuka akun. Nah, baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida Asri yang sudah cukup bagus presentasinya. Mungkin tadi ada kendala sedikit mengenai jaringan ya. Semuanya sudah bagus. Baik, terima kasih Bu Farida Asri. Terus berkarya untuk Kota Langsa ya. Baik, kita lanjutkan peserta selanjutnya Bapak Mukhtar SPDI dari PD. Pak Mukhtar berhalangan untuk mengikuti karena sedang ada satu dan lain hal di rumahnya. Baik, baik. Ini yang berbicara dari siapa? Saya Rahmawati, Pak Mus. Ya, baik. Tadi nggak kelihatan Rahmawati ya. Ya, baik. Kita persilakan Ibu Rahmawati, tapi nanti setelah Ibu Rahmawati siap-siap Ibu Zahara Aini dari PD juga. Baik, silakan Ibu Rahmawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina. Terima kasih untuk instruktur nasional yang sudah fasilitasi kami untuk mengikuti TOT Akpai KTA Akpai Digital dengan sedemikian rupa meskipun berbatas jarak dan waktu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan keunggulan-keunggulan dari 5 aplikasi Akpai Digital yang bisa kita gunakan untuk kelancaran pembelajaran PAI di sekolah kita masing-masing. Di mana yang pertama itu ada keunggulan dari KTA Akpai, aplikasi KTA Akpai Digital itu untuk mengupdate info dari semua guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia. Juga tersedia menu murotal yang menjadi ciri khas dari sebuah guru PAI, ya, di mana itu tidak akan ada pada aplikasi guru lain, saya rasa. Itu. Kemudian ada juga KTA Akpai yang saat ini sudah bisa dipakai untuk bagi kawan-kawan PNS untuk sebagai pengganti PGRI, kalau nggak salah saya. Itu kemudian di sana juga ada update acara-acara yang akan dilakukan oleh kawan-kawan PAI seluruh Indonesia di setiap bulannya. Kemudian di sana juga ada aplikasi RPP digital, di mana aplikasi ini bisa kami gunakan untuk contoh pelaksanaan KBM di kelas masing-masing secara bervariatif. Karena seperti yang kita ketahui, kalau hanya satu orang yang membuat RPP itu hanya akan ada satu macam KBM. Apabila ada berbagai RPP yang kita telah, maka ada berbagai KBM yang bisa kita tetapkan. Kemudian ada modul digital, sumber belajar tambahan bagi guru dan bagi siswa juga. Kemudian ada penilaian yang terintegrasi dengan aplikasi siswa, di mana siswa mengerjakan tugas di aplikasi siswa digital dan kita bisa langsung memeriksanya di aplikasi penilaian digital. Artinya tidak perlu ada pertukaran buku atau penumpukan buku di meja guru yang bisa menyebabkan kadang-kadang bukunya tidak kembali ke siswanya. Kemudian ada aplikasi siswa yang mana siswa bisa melakukan latihan secara mandiri pada aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga menjadi positif poin dari adanya Android ataupun HP yang berbasis Android dan keberadaan media-media digital lainnya di sekitar kita. Jadi dengan adanya aplikasi PAI ini, siswa bisa mencari kegiatan yang lebih positif daripada harus bermain game ataupun hanya menonton YouTube yang tidak bermanfaat. Kemudian itu keunggulan dari 5 aplikasi Akpai virtual. Namun di balik semua keunggulan itu terdapat kelemahan-kelemahannya juga, di mana aplikasi ini hanya bisa diakses di daerah-daerah yang dengan kekuatan sinyal yang kuat. Itu. Sedangkan untuk siswa-siswa atau kawan-kawan guru yang di daerah yang ya kita bilang pesisir atau pedalaman itu agak sulit untuk mengakses ini. Nah, itu yang kita lihat beberapa waktu yang lalu dalam TOT ini juga. 1 menit lagi, layar. Gimana, Pak? 1 menit lagi. Oke, siap. Kemudian ilmu baru yang saya dapatkan dari sini adalah adanya saya mengetahui ada aplikasi Remove BG dan YouTube Studio untuk membuat video dan juga membuat flyer. Itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak Mu sehat-sehat. Kalau pulang kampung jangan lupa singgah Sigli, Pak. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Luar biasa sekali ya. Dari SMA Sukma Bangsa, Bu ya. Ya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkarya demi anak bangsa. Mudah-mudahan dengan hadirnya Akpai bisa menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahmawati.
Selanjutnya kita panggilkan Ibu Zahra Aini dari PD dari SMP 2D5. Ya, ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ajmain. Baiklah, pada kesempatan ini, kebetulan saya di rumah karena ada kegiatan sedikit, jadi saya memperkenalkan diri untuk bisa mempresentasikan hasil karya saya seperti kawan saya tadi, Ibu Ramawati. Siap. Yang pertama, saya ingin mengajukan hasil karya saya yang minggu lalu, yaitu flyer. Di mana flyer ini gunanya kita untuk membuat suatu acara. Di sini kita membuat flyernya, di mana itu serta ada ketuanya, sekretaris, bahkan ada narasumber. Di situ terlihat waktu pelatihannya, kapan, tanggal, dan tempat. Narasinya yaitu mengenai durasi tentang atau penjelasan dari flyer tersebut, di mana kita menuliskan tentang isi flyer. Kalau flyer hanya mungkin singkat, kalau narasi secara agak panjang sedikit gitu, dan itu tertera juga jumlah pesertanya di narasi. Begitu yang dapat saya sampaikan. Yang berikutnya mengenai aplikasi digital, di mana aplikasi digital itu ada 5. Di sini saya sudah menggunakannya, maka sangat bermanfaat bagi saya, terutama di Kabupaten Pidi dan di seluruh Indonesia. Yang pertama, kita gunakan dulu KTA, di mana saya sudah pernah membayarnya sekali selama 6 bulan, dan pembayarannya selama 35.000, dan tahap kedua saya sudah membayarnya yaitu sebanyak 65 untuk kita mendapatkan 5 aplikasi tersebut. Mungkin dengan adanya seminar ini mungkin saya banyak kali manfaatnya, di mana setelah saya bayar yang kedua ini saya baru memperoleh ilmunya untuk dapat mengaplikasi ke 5 aplikasi tersebut. Yang pertama saya bayar itu mungkin saya tidak pernah membuka atau jarang saya buka. Di situ terdapat di KTA Akpai, kita mengetahui nomor anggota kita, anggota Akpai di seluruh Indonesia. Setelah itu ada muratal, ada buku digital, ada RPP, ada doa. Semuanya bermanfaat bagi saya atau juga bagi guru-guru PAI di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu RPP. Di mana saya baru pertama sekali mengupload RPP setelah Bapak memberikan tugas. Di situ saya sudah mengupload RPP, saya men-share ke kawan-kawan, dan saya juga bisa melihat punya kawan-kawan lain sebagai contoh untuk RPP kita. Yang ketiga, modul. Di mana modul yang saya lihat punya kawan semua yang ada di situ, semuanya bervariasi, dan saya bisa jadi contoh untuk dapat saya membuat modul saya, yaitu materi ataupun ringkasan materi PAI yang kita gunakan. Berikutnya penilaian. Begitu juga kita membuat soal. Dengan adanya aplikasi itu, saya membuka dulu contoh-contoh kawan-kawan yang sudah men-share contohnya. Contoh penilaian, di mana waktu saya men-upload soal, mungkin nggak ada jaringan, mungkin ada bapak bisa lihat nanti, ada 2 soal yang saya masukkan, tapi waktu saya buka kembali saya tidak bisa. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin ada 3 kali saya coba, tapi tidak bisa. Mungkin nanti saya akan coba lagi, mungkin jaringan mungkin. Itu soal, tapi saya sudah mengerti bagaimana nanti kita bisa share ke anak-anak. Jadi itu yang keempat. Yang kelima yaitu siswa PAI, di mana saya sudah membuat email siswa PAI 1 orang sebagai contoh. Mungkin ini ada kelemahannya tadi seperti Ibu Ramawati bilang, kelemahannya di sini kami Pak, anak-anak memang sudah punya HP, tapi mereka
belum mengupload semua yang kita butuhkan, yaitu siswa PAI. Cuman baru 1 orang yang saya masukkan sebagai contoh kemarin untuk dapat saya share soal ke siswa yang bersangkutan. Di mana setelah kita mungkin sangat bermanfaat. Karena setelah kita membuat modul soal dan kita share ke siswa, kita langsung bisa memeriksanya dan tidak ribet-ribet lagi kita dengan memeriksa buku dan membagikan guru ke anak-anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sedikit dengan adanya seminar ini saya bertambah ilmu bisa mengupload channel YouTube pribadi kita. Itu mungkin ini yang pertama saya buat channel. Mungkin untuk depannya akan lebih bisa lagi mengupload di YouTube. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Zahara Aini dari PD, luar biasa sekali ya. Memang setiap aplikasi itu ada plus dan minusnya, tergantung tempat. Ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya sesuai dengan keadaan dan tempat. Ya, Pak. Ibu Zahara Aini, terima kasih sekali lagi. Ya. Selanjutnya kita panggilkan Pak Abdullah dari PD ya. Sudah bergabung Pak Abdullah? Sepertinya belum bergabung ya, Pak Abdullah ya. Pak Mus. Ya. Maaf karena Pak Abdullahnya juga berhalangan, Pak Mustafa, jadi saya lanjutkan. Ini dengan? Ini dengan siapa? Ini dengan Bu Zahrina, Pak Mus. Oh, Ibu Zahrina. Baik, Ibu Zahrina. Nanti setelah Ibu Zahrina kita lanjutkan dengan Ibu Habibatul Kalbi ya. Baik Ibu Zahrina, waktu dan tempat kami persilakan di sini. Ibu SMP Negeri 3 Mutiara. Iya Pak Mus. Tapi nak SMP? Oh iya. Hijrah Pak Mus. Ya, saya pikir masih di SD. Baik, sudah dapat. Ya, silakan Ibu Zahrina SPDI. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah ikut bersama menyukseskan acara workshop TOT calon instruktur provinsi Akpai Digital DPW Akpai Provinsi Aceh. Jadi walaupun sedikit dramatis karena pada hari H saya mengalami musibah, alhamdulillah support teman-teman saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktunya. Alhamdulillah. Jadi langsung saja teman, kegiatan presentasi kita hari ini, saya ingin menyampaikan tentang keunggulan aplikasi Akpai Digital yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi untuk yang pertama sekali, untuk aplikasi KTA sendiri yaitu Kartu Tanda Anggota Asosiasi Guru PAI Islam Indonesia. Untuk aplikasi ini, kita memiliki kemudahan untuk menikmati ataupun menyajikan status update yang terbaru tentang perkembangan pendidikan agama Islam, baik di sekolah kita maupun kita saling bisa melihat apa saja yang sudah di-share oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Kemudian di dalam aplikasi KTA ini juga ada beberapa fitur yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar kita seperti adanya hadis, kemudian ada doa sehari-hari, kemudian adanya juga murattal Al-Quran, serta fitur-fitur yang lain yang sangat berguna bagi kita sebagai guru PAI khususnya dan sebagai guru-guru yang lain pada umumnya. Kemudian untuk aplikasi yang kedua, yaitu modul Akpai Digital, di mana modul Akpai Digital ini memberikan peluang bagi kita untuk membagi ataupun saling melihat hasil teman-teman Akpai di seluruh Indonesia tentang beberapa konsep ataupun ringkasan materi yang khusus membahas tentang pendidikan agama Islam yang sudah
yang sudah dipersiapkan oleh guru agama Islam di seluruh Indonesia. Kemudian aplikasi yang ketiga itu ada RPP. Di aplikasi RPP saya menemukan istilahnya hal terbaru, yaitu untuk kita yang ingin melihat tingkat soal yang kita buat itu sebagai soal yang level hot kah, mod kah, atau lot kah. Itu di aplikasi penilaian. Di aplikasi RPP di sini memang konsep penyajian RPP-nya agak lebih minim dari RPP yang kita sajikan langsung saat kita mengajar, namun itu sudah mewakili. Kemudian yang RPP yang untuk aplikasi penilaian yang saya sampaikan tadi, saat kita membuat butir soal, kita nanti di aplikasi ini akan dapat melihat apakah soal kita itu masuk ke hot, level, mode, atau load. Jadi ini sangat membantu saya khususnya, kemudian guru-guru PAI pada umumnya di seluruh Indonesia. Kemudian di antara 5 aplikasi ini, ada satu aplikasi yang dikhususkan bagi siswa, yaitu di mana siswa bisa mengakses soal yang sudah dipersiapkan oleh guru untuk dibuat penilaian oleh guru, serta memberikan kode yang akan diselesaikan nanti oleh siswa. Kemudian dari aplikasi penilaian ini, guru dapat langsung memberikan penilaian dengan cara menghitung skor, dan skornya itu akan langsung dinaikkan dalam aplikasi penilaian. Kemudian dalam kegiatan workshop ini ada juga kegiatan pembuatan flyer yang menjadi ilmu baru bagi saya, dan khususnya saya pribadi, saya sudah menggunakan flyer ini untuk membuat beberapa sajian mata pelajaran di kelas, walaupun hanya sebagai background dasar menyampaikan judul, materi pokok, serta tujuan pembelajaran. Dan ini terbukti sangat menarik minat siswa dalam kegiatan mereka, istilahnya masuk ke dalam awal sebuah pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman calon peserta instruktur provinsi yang dirahmati Allah, dalam kegiatan ini juga saya kemarin beserta teman-teman menggunakan aplikasi yang lain, misalnya seperti egg recorder saat kita membuat video. Kemudian kami juga menggunakan aplikasi Remove untuk mempermulus ataupun menyajikan informasi tentang PAI itu agar lebih menarik dan istilahnya Waktunya sudah habis, Bu Darina. Dapat memberikan gambaran yang lebih menarik. Mungkin itu saja paparan presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat hijrah Bu Darina dari SD ke SMP. Terima kasih Pak Mus. Ya, tetap baik. di bawah naungan Akpan. Baik, KKG jangan dilupakan ya, walaupun sudah pindah ke SMP. Nah, baik, terima kasih Bu Darina atas presentasinya. Ya. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Habibatul Kalbi dari Semelu. Belum bisa bergabung. Belum bergabung? Belum ya? Ya, baik. Berhubung Bu Habibatul Kalbi masih OTW ya di tengah laut, kita lanjutkan kepada Pak Ulul Azmi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Pak Ulul sudah bergabung? Ulul sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana suaranya Pak? Ya, silakan Pak Ulul. Baiklah. Salam sahabat virtual AKPAI se-Aceh beserta TOT AKPAI Digital. Yang pertama, terima kasih pada instruktur nasional, seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini, dan teman-teman guru PAI beserta TOT kata AKPAI Digital ini. Saya Ulazmi memperkenalkan diri sebagai salah seorang utusan DPD AKPAI Aceh Jaya pada jenjang SD.
kita harus mengetahui bahwa pembelajaran era digital suatu yang harus bisa dihindari. Kemudian, tidak sedikit pemanfaatan TIK dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar. Dan pada saat ini kita akan memberi 3 pilihan. Yang pertama, penjelasan melalui flyer. Yang pertama, flyer workshop untuk memudahkan kita mensosialisasikan pemanfaatan aplikasi Akpai Digital untuk guru-guru PAI di Kabupaten Aceh Jaya dan di seluruh Aceh, yang berisi juga modul digital nantinya, RPP digital, penilaian digital, dan siswa digital. Juga di flyer berisi judul acara, berupa judul kegiatan workshop, tempat, waktu, narasumber beserta ketua DPD Akpai. Untuk selanjutnya kita berbicara 5 aplikasi KTA digital. Yang pertama, KTA digital berisi nomor keanggotaan kita berserta profil kita, dan juga pemanfaatan KTA digital ini berisi berbagai buku digital, muratal, doa harian, marketplace, dan diikuti dengan 4 aplikasi lanjutan lainnya. Kemudian kita lanjut kepada modul digital. Aplikasi ini tersedia berbagai modul PAI yang digunakan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Selanjutnya, aplikasi ketiga yaitu aplikasi RPP digital, di mana kita mensosialisasikan RPP kita yang kita buat kepada diri kita sendiri, dan di Zoom ada berisi berbagai RPP digital dari teman-teman Akpai di seluruh Indonesia. Kemudian aplikasi yang keempat yaitu siswa digital. Di aplikasi siswa ini tersedia akun email siswa, masing-masing siswa, dengan memasukkan email mereka, sehingga kita dapat men-sharekan berbagai soal-soal, latihan mandiri, berbagai materi, dan juga mereka dapat berdiskusi dengan kita sebagai guru dan mereka sebagai penikmat dari pembelajaran itu. Yang kelima, di aplikasi penilaian digital berisi tentang bukti-bukti soal, paket-paket soal dengan kategori baik notes maupun lots yang dapat dikerjakan berupa pilihan ganda yang bisa kita koreksi dan kita digital online juga, dan juga soal-soal berupa uraian yang dimana untuk lebih objektif dan lebih akuntabel dan berkeadilan dengan siswa perlu kita periksa secara manual. Kemudian yang C adalah pengelolaan akun YouTube, di mana akun YouTube yang kita punya ini berisi 5 video tutorial yang perlu kita sharekan. Nah, didukung oleh berbagai aplikasi tambahan berupa XR, video KineMaster, aplikasi Renov.bg, di mana kesemuanya ini KTA digital, modul siswa, penilaian, bahkan RPP, semuanya dapat kita gunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman milenial ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sangat mendukung aplikasi ini. Bahkan ke depannya, berbagai aplikasi ini akan ada fitur chat real time, notifikasi ada chat masuk, postingan baru, komentar baru. Nah, dan juga bisa menjadi alat payment, digital payment, e-money lah sekarang ini. Kalau itu terjadi, bukan enggak sah. Akan ada bank digital khusus guru-guru Akpai. Nah, bisa kita akses semua nantinya. Nah, dan juga ada portal. Kita dapat menggunakan fitur muratal, doa harian, berbagai buku-buku, e-book. Nah, itu semua adalah sebuah peningkatan yang baru yang teman-teman telah berbagi tadi. Itu sangat penting, Pak. 15 detik bukan lagi. hanya untuk kita sendiri ya. Nah, siap.
karena sedikit lagi penutupan aja, closing. Tentunya kami di level bawah ini sangat menuntut adanya komunikasi interaktif. Dan juga KTI ini menjadi sebuah wadah untuk kita berkumpulkan berbagai informasi. Mungkin itu saja sedikit presentasi kami dari Aceh Jaya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Ulul Azmi ya. Luar biasa mencerahkan. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan payment ya. Supaya bisa berbelanja online Pak Azmi ya. Paymentnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ulul. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita persilakan Pak Maulidin dari PD Jaya. Pak Maulidin berhadir. Maulidin. Sepertinya belum bergabung ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Rupitayani. Ya. Rupitayani dari Benar Meriah. Hadir Bu ya? Hadir Pak. Ya, baik Ibu Rupitayani. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari DPD Benar Meriah. Langsung saja. Yang pertama, manfaat flyer yaitu sebagai alat promosi dikarenakan bentuknya yang sederhana, sebagai media promosi praktis dan menarik yang memberikan sebuah informasi tentang workshop ataupun pelatihan yang ingin kita laksanakan. Selanjutnya, narasi. Narasi dibuat guna untuk menjelaskan tentang acara apa yang akan dilaksanakan, waktu, tempat, dan jadwal pelaksanaannya. Selanjutnya, YouTube. Sebelum mengakses di YouTube, terlebih dahulu kita harus membuat akun YouTube, dan selanjutnya bisa kita upload apa saja yang ingin kita upload, misalnya seperti tutorial penggunaan aplikasi apa yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya, yang pertama yaitu KTA Akpai Digital. Nah, aplikasi yang paling utama yang harus dimiliki guru PAI yaitu KTA Akpai Digital. Nah, di sini manfaatnya sangat banyak. Yang pertama yaitu sebagai asosiasi guru PAI se-Indonesia. Selanjutnya, untuk menghimpun seluruh guru PAI dan untuk mempererat hubungan antara guru PAI. Dan dapat menjadi sarana prasarana sebagai atau membantu dalam menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan profesi kita sebagai guru PAI. Manfaatnya sangat banyak KTA ini ya. Selanjutnya yang kedua aplikasi RPP. Aplikasi RPP untuk membantu guru PAI, guru bisa dengan mudah menggunakan atau membuat RPP hanya dalam hitungan menit dan tidak usah menggunakan atau memakai laptop. Di sini sekaligus selain kita bisa membuat RPP, kita juga bisa download RPP yang telah dibuat oleh teman-teman kita sesama guru PAI dan juga bisa kita upload RPP-nya dan di print out ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu modul. Modul ini adalah merupakan aplikasi yang sangat membantu sekali untuk guru PAI, yaitu membantu para guru PAI untuk membuat atau mempermudah guru membuat modul materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Dan juga kita bisa melihat modul-modul apa saja yang telah dibuat oleh teman-teman kita guru PAI se-Indonesia. Bisa kita lihat mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, dari modul ini mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMK, serta modul ini langsung bisa kita publikasikan ke siswa sesuai dengan jadwal atau materi pelajaran apa yang kita pelajari hari itu, kita bisa langsung publikasikan modul yang telah kita buat kepada siswa. Selanjutnya yang keempat,
yaitu aplikasi penilaian. Di sini aplikasi penilaian sangat membantu untuk para guru PAI se-Indonesia, bertujuan untuk mempermudah guru. Yang pertama yaitu membuat paket-paket soal. Selanjutnya kita juga bisa merakit soal-soal yang telah dibuat oleh teman-teman PAI seluruh Indonesia, dan sangat banyak sekali manfaatnya, dan juga langsung kita bisa publikasikan ke siswa. Selanjutnya yaitu yang kelima, Siswa PAI. Aplikasi Siswa PAI ini sangat membantu, terutama sekali membantu siswa dan juga guru dalam mengerjakan soal yang telah di-share oleh guru PAI, dan juga siswa bisa langsung mengerjakan soal yang telah dibuat oleh guru sendiri. Selain daripada itu, siswa juga bisa mengerjakan soal secara mandiri, soal apa yang ingin siswa lakukan, siswa tinggal memilih saja dari materi-materi yang telah dibuat oleh guru-guru PAI se-Indonesia. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rupitayani dari SD Negeri Buntul Kemumu ya, di Benar Meriah, benar-benar meriah nih ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita panggilkan Ibu Izla Nofarida SPDI MPDI dari Biren. Belum bergabung. Belum bergabung ya. Abdul Malik. Selanjutnya, karena Ibu Izla Nofarida belum bergabung, kita panggilkan Bapak Abdul Malik SPDI dari Kota Langsa. Belum bergabung. Ya. Silakan Pak Abdul Malik. Alhamdulillah sudah terhubung kembali, Pak. Ya. Silakan. Siapa? Izla Nofarida. Jadi kan Nino, kamu duduk di sini. Oh ya, Ibu. Ya, saya. Sudah bergabung, silakan Ibu. Nanti setelah Ibu Izla Nofarida, kita silakan Pak Abdul Malik untuk bersiap-siap. Silakan Siap-siap, Pak. Izla Nofarida ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Mustafa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan. Jadi dalam aplikasi Akpa ini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama KTA digital. Dalam KTA jadi dengan membayar Rp35.000 kita sudah dapat KTA digital. Dalam KTA digital ini ada ruang diskusi. Jadi kita bisa berdiskusi dengan guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian selain KTA digital, dalam fitur aplikasi Akpa ini ada juga buku digital. Jadi walaupun kita tidak membawa buku, kita bisa membaca buku di dalam aplikasi Akpa ini. Adapun keunggulan dari aplikasi Akpa ini, yang pertama bisa kita saling bersilaturahmi antara guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita bisa berkreasi dalam membuat RPP, modul, ataupun dalam membuat penilaian baik harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Kemudian ada 5 aplikasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu aplikasi Akpa, kartu Akpa. Yang kedua adalah RPP Akpa digital. Dalam RPP Akpa digital ini kita dapat membuat RPP, selain membuat RPP dapat berbagi RPP dan bisa menjadi motivasi kita dalam memperbaiki
PBM kita ketika ada mungkin kawan-kawan kita yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di dalam RPP-nya ada strategi pembelajaran yang bisa kita manfaatkan di kegiatan PBM kita sehari-hari. Selainnya di dalam modul, kita juga bisa membuat modul. Modul ini disesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi secara tidak langsung kita bisa modul ini bisa digunakan oleh siswa-siswa kita ataupun bisa dilihat oleh guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada penilaian AKPAI. Penilaian AKPAI ini, dalam penilaian AKPAI ini kita bisa membuat soal dengan beberapa level. Ada hot, mods, dan lots. Jadi di dalam penilaian ini kita bisa membuat soal-soal tersebut dan bisa mengcopy soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru PAI yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, aplikasi siswa AKPAI digital. Untuk bisa mendapat aplikasi ini, siswa harus mempunyai akun. Jadi, siswa dapat mengikuti apa yang telah kita buat soal-soal yang ada di dalam aplikasi penilaian. Sedangkan YouTube bisa kita gunakan sebagai salah satu alat pembelajaran yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Jadi siswa kita bisa memanfaatkan YouTube tersebut untuk menambah informasi serta menambah wawasan mereka terhadap pembelajaran yang telah kita berikan. Kemudian flyer. Flyer ini biasanya kita dalam melaksanakan kegiatan membuat spanduk. Jadi karena zaman sekarang serba digital, jadi serba efektif, kita bisa menggunakan flyer ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih atas presentasinya. Masih ada waktu? Sudah selesai, Bu. Pas sekali waktunya. Sudah, Bu. Oke, lanjut. Bu Abdul Malik, Bu. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas paparannya. Waktunya pas sekali. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Abdul Malik dari Kota Langsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik PDI dari DPD AKPAI Kota Langsa. Hamdan wa syukralillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang yang pertama, pembuatan flyer. Untuk pembuatan flyer itu sendiri, itu bisa digunakan beberapa aplikasi yang sudah tersedia di Play Store yang bisa kita install ke Android kita masing-masing. Ada yang namanya Art, kemudian ada Canva, ada Flyer Maker, dan lain-lain. Saya sendiri menggunakan Poster My Wall. Poster My Wall itu semacam portal, dia kerjanya online. Saya lebih memilih itu karena apabila kita sedang mengerjakan, tiba-tiba harus kita tinggalkan, itu bisa kita lanjutkan. Bahkan setelah kita simpan pun, itu masih bisa kita edit. Kemudian penyimpanannya pun dia sifatnya cloud, tidak menggunakan memori HP. Kemudian pada aplikasi lain, yang biasa saya gunakan juga yaitu Canva. Pada aplikasi Canva itu apabila kita login menggunakan akun pembelajaran ID yang diberikan oleh Kemdikbud melalui Dapodik, itu kita akan mendapatkan fasilitas premium atau Canva Pro. Kemudian isi tersebut sendiri itu memuat tentang gambaran umum tentang suatu kegiatan. Untuk penjabaran lebih rinci,
itu bisa kita tuliskan di narasi daripada flyer tersebut. Kemudian untuk yang kedua, yaitu tentang aplikasi Akpai Digital. Di sini saya hanya menyimpulkan secara keseluruhan tentang 5 aplikasi tersebut. Dalam era digital sekarang ini, 5 aplikasi Akpai Digital tersebut itu sangat efektif kita gunakan sebagai media transformasi pendidikan, di mana kita tidak perlu lagi membawa laptop, membawa komputer, bahkan membawa flash disk pun itu tidak perlu. Jadi semua data dan kebutuhan pembelajaran kita itu sudah tersedia pada 5 aplikasi tersebut. Selanjutnya, mengelola channel YouTube. Dalam mengelola channel YouTube, yang pertama sekali kita harus mempunyai akun YouTube. Kemudian kita isi nama channelnya, dan kita hindari semaksimal mungkin jangan sampai ada yang namanya copyright. Itu bisa melanggar hak cipta dan kita akan terdeteksi sebagai spam dari pihak YouTube. Dalam mengelola video YouTube, saya sudah membuat video tutorial beberapa waktu yang lalu tentang 5 aplikasi Akpai Digital. Kemudian untuk proses editingnya itu saya menggunakan aplikasi KineMaster Pro Edition. Memang ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Antara lain itu ada Power Director, kemudian ada Filmora, KineMaster. Saya pribadi memilih menggunakan KineMaster Pro Edition. Kemudian untuk membuat video yang menarik itu tentunya kita perlu memuat yang pertama kemudian isi daripada video tersebut dan kita tutup dengan posting. Lalu kita upload ke YouTube secara publik. Jadi settingannya itu harus publik, nggak boleh privat ataupun dijadwalkan. Itu orang tidak bisa menonton. Nah, jadi settingannya di publik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik yang luar biasa sekali menyampaikan presentasinya. Sekarang kita lanjutkan Bapak Zulfadli, M. Zulfadli SPDI dari Aceh Besar. Ya, Assalamualaikum. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Pak ya? Ya, jelas sekali Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu langsung saja, jadi saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai aplikasi AGPA yang telah kita download dan kita laksanakan beberapa hari ini. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan bahwa flyer merupakan menurut bahasa saya yaitu pergantian brosur secara digital, di mana dengan adanya narasi itu lebih kepada menjelaskan daripada flyer itu sendiri. Sedangkan flyer itu merupakan bahasa yang tidak terkalamkan. Itu menurut versi saya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti bagaimana rincian daripada flyer tersebut, bisa melihat kepada narasi yang ada di bawahnya. Berlanjut kepada KTA. KTA memang bagus menurut saya, kita lebih mengetahui bagaimana jumlah saudara-saudara kita dari guru PAI di seluruh Indonesia. Namun lebih sangat efektif lagi komunikasinya itu melalui WA Group. Tapi kita itu sudah bagus menurut saya, tinggal perkembangan bagaimana cara komunikasi antara sesama kita itu lebih maksimal. Serupa dengan Bapak Abdul Malik tadi, RPP modul penilaian dan siswa kelima aplikasi tersebut, menurut istilah saya dan mungkin menurut istilah Bapak Sekda, kita lebih berusaha kepada paperless. Minim daripada memakai bahan kertas, semua serba digital. Itu lebih bagus, kita tidak perlu lagi membawa flash disk, kertas, laptop dan sebagainya. Tapi dalam tanda kutip saya, laptop tetap perlu di dalam hal
pemaksimalan pemakaian daripada aplikasi tersebut. Kenapa? Karena dari segi RPP, dari segi modul, dan dari segi penilaian, itu RPP itu bisa kita pakai kepada, kalau saya sendiri lebih kepada mungkin copy paste. Modul begitu juga. Nah, ketika anak-anak tidak mempunyai buku cetak di sekolahnya, dia bisa memakai modul yang telah ada dari kita, dan kita bagi atau kita copy, kita serahkan kepada anak-anak. Karena ada beberapa juga sekolah itu yang buku paketnya itu mungkin belum merata ada pada sekolahnya masing-masing. Belum lagi mungkin ada buku paket yang mungkin tidak sesuai dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi modul ini bisa kita sharing, bisa kita bagi kepada siswa. Mengenai penilaian pembuatan soal dan siswa itu, saya rasa itu juga sudah lebih maksimal, kita sudah lebih sigap dan meminimalisir waktu di dalam pemeriksaan dan di dalam mengubah atau mengkonvert suatu file dari siswa itu kepada bentuk hasil nilai. Dalam artian begini, kalau model mungkin selama ini kita memberikan soal ujian melalui kertas, mungkin kita harus memeriksa lagi, habis waktu di situ lagi, mungkin ada yang bergadang sampai tengah malam. Apalagi mungkin ada yang ibu-ibu, ada yang mungkin punya anak kecil, punya anggota keluarga yang sakit. Mungkin dengan adanya penilaian dan aplikasi sesuai ini, lebih membuat kepada kita ini lebih refleks, lebih ringan di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari. Jadi menurut saya, 5 aplikasi ini sudah sangat saya apresiasi. Terima kasih kepada pembuatnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Doa kami hanya agar yang membuat ini dan yang melakukan pengembangan bisa lebih sehat di dalam kesehariannya. Mungkin Bapak Ibu demikianlah pemaparan dari saya yang mungkin bahasanya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi flyernya tidak bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Fadli. Flyernya tidak bisa tampilkan Pak Mus karena tidak bisa. Tidak bisa tampil, entah kenapa, mungkin di aplikasinya mungkin Pak. Iya, baik Pak. Bisa dicoba lagi. Terima kasih ya. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Fadli. Luar biasa presentasinya. Kita lanjutkan dengan Bapak Ismail SPDI dari Aceh Barat. Sudah bergabung. Pak Ismail. Belum ya? Dikenakan Pak Ismail belum bergabung, maka kita lanjut dengan Ibu Eli Efriani. Eli Efriani Bancin dari Kabupaten Aceh Singkil. Ya, silakan Bu Efriani. Eli Efriani. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Efriani Bancin, utusan DPW dari Kabupaten Aceh Singkil. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi AGPAI digital yang di mana mempunyai 5 aplikasi, yaitu KTA, RPP, Siswapai, penilaian, dan modul. Di antara kelima ini yang bisa disebut sebagai induk atau kepala aplikasi itu terdapat di KTA, karena di aplikasi KTA kita bisa melihat RPP juga, Siswapai, penilaian, dan modul. Tapi kalau di aplikasi RPP, siswa penilaian, kita tidak bisa melihat KTA kita. Meskipun bisa dibilang aplikasi KTA ini masih banyak kekurangan, misalnya seperti marketplace yang tidak bisa diklik atau mungkin punya saya saja, tapi tidak tahu. Terus di KTA ini memiliki banyak apa ini? Aduh, aku pun jadi bingung. Banyak menu, ada buku doa harian, ada buku digitalnya juga. Dan untuk
Selanjutnya untuk mengenai RPP, mungkin bisa dibilang bagus. Kita dapat kita lebih mudah dalam pengerjaan RPP, tetapi karena dalam penggunaan penulisan RPP di sini, menurut saya karena lebih singkat, tidak banyak hanya kompetisi dasar, tidak sedetail kalau kita menulis di RPP misalnya di laptop atau di tulis tangan sendiri. Terus selanjutnya untuk menggunakan Siswapai itu berisi menggunakan email. Kalau kemarin ini saya yang tanyakan karena saya kebetulan guru TK, karena guru TK kalau misalnya guru agama di SMA, mungkin murid-muridnya bisa memiliki email sendiri, jadi bisa mereka yang buka email sendiri, tapi karena saya guru TK, jadi dianjurkan kemarin bisa email fiktif atau menggunakan email orang tua murid. Terus untuk penilaian juga sama, ini dari kita bisa menulis soal-soal yang bisa dikirimkan kepada siswa-siswa kita, atau kita dapat juga mencontoh atau melihat contoh soal-soal guru-guru yang lain se-Indonesia. Dan untuk modul juga seperti itu. Selanjutnya untuk mengenai player itu sendiri bisa dikatakan pengganti dari brosur digital. Kita bisa mengedit apa yang mau kita, seperti bisa kita tambahkan keterangan gambar, keterangan berisi gambar, tetapi kalau untuk narasi player itu berisi lebih detail mengenai tempat, kegiatan, berisi ringkas. Baik, Ibu. Sudah hilang suaranya, apakah sudah selesai? Alhamdulillah, memang akun YouTube sendiri juga. Ya, udah lanjutkan saja. Ibu. Ya, Udah, silakan Pak. Ibu. 1 menit lagi, Ibu. Ya, Sendiri, silakan. saya baru memiliki akun YouTube ini karena belum terlalu paham mengenai bagaimana harus kalau kita nge-zoom bisa nge-live kayak gini. Saya belum bisa nge-zoom langsung live ke YouTube. Itu mungkin saya bisa lebih dipelajari selanjutnya. Udah Pak, itu saja. Ya, terima kasih Bu Eli Efriani. Ya, sudah luar biasa sekali. Sudah lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu terus berkarya walaupun di TK ya. Mudah-mudahan Kabupaten Aceh Singkil menjadi the best ya. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk terakhir sebelum kita break. Ada Pak Marzuki dari Aceh Barat sudah bergabung. Ya, silakan Pak Marzuki. Ya, 5 menit kami persilakan. Ya, terima kasih. Halo? Ya, halo, silakan Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Marzuki SPDI dari SD Negeri Muntorayut. Tidak banyak lagi yang harus saya presentasikan karena ini saya hampir sebagai anggota yang mempresentasikan. Saya akan mencoba sedikit. Yang pertama saya mulai dari kelebihan beberapa aplikasi. Kita mulai playernya dulu, yaitu sebuah media elektronik yang tadi sampaikan, sebuah bahasa yang tidak tertekan. Dan ini perlu juga didukung oleh
supaya mudah dimengerti oleh orang yang melihat atau yang membacanya. Kemudian aplikasi KTA ini juga sebuah dari kelima aplikasi, dari keempat aplikasi yang lain yang beberapa fitur sangat bermanfaat bagi kita. Halo? Silakan Pak, dilanjutkan. Nah, kemudian di aplikasi KTA ini kita dapat melihat beberapa fitur, diantaranya KTA, ada buku digital yang mungkin bisa kita lihat yang diupload oleh teman-teman kita, dan bisa juga kita menguploadnya. Kemudian ada doa harian RPP digital, penilaian digital, dan modul digital. Semua aplikasi ini kalau menurut saya sangat bermanfaat, kemudahan bagi kita. Namun di semua kelebihan ini tentunya ada hal-hal kadang-kadang menjadi kendala di lapangan, terutama bagi siswa. Aslinya jauh dari malah di tempat kami di sana itu siswa 98% tidak punya internet di tempat tinggalnya. Kemudian juga 98% tidak punya HP sendiri. Nah, itu tingkat SD. Sebuah kendala juga bagi kami di sana. Memang aplikasi ini untuk kita guru sangat membantu. Siswa itulah kendalanya. Bahkan ada kadang-kadang siswa yang punya domisilinya tidak ada jaringan internet, itu juga kendala. Kemudian yang selanjutnya aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Di situ ada beberapa RPP yang diupload dan bisa kita lihat penyataan, kita juga bisa mencontohnya. Mungkin boleh saja menyesuaikan dengan kondisi di sekolah kita saja. RPP itu sudah bisa kita pakai. Kemudian juga ada aplikasi siswa, aplikasi modul, aplikasi penilaian. Ini semua sudah sebetulnya. Saya pikir saya teman-teman yang lain sudah semua dan sudah jelas semua aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita yang lain. Mungkin ini saja Pak yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak Marzuki dari Semoga siswanya dapat menerapkan seperti yang kita harapkan. Terima kasih Bapak Marzuki yang sudah disampaikan dengan luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya Bapak Marzuki mempresentasikan tugas tadi, sementara sesuai dengan arahan Bu Diana, kita break sebentar, nanti kita masuk lagi jam 13.45 untuk mendengarkan presentasi dari teman-teman yang belum sempat presentasi tadi. Baik, kita akhiri. Yang namanya belum dipanggil tadi nanti bisa standby di jam 2:15. Kalau yang lain, kalau ada keperluan bisa
dilaksanakan. Berhubung sudah zuhur, kita pada di sini untuk kita salat zuhur. Baik, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar kan. Waalaikumsalam. Nah, 13. Berarti tidak maju lebih. di dulu ya. Break-nya apa? Break lah. Nanti kirim yang udah ada. Oh iya, data Bu. Bu buka Bluetooth, Bu. Tidak menunjukkan gitu. Iya Bu, kirim foto dulu. Dah. Ini Bu, anak rumah Bu. Mungkin yang namanya apa nih itu nih. Oh, dengan memindai. Memindai perangkat betul. Iya Bu. Allah. Hujan. Hujan deras. Pastikan perangkat BT dalam undang-undang ini dengan mentalitas yang berbeda. Kok macam ni ya? Sedang menghubungkan. Ya Bu, ini. Kok anak dulu? Bu. Nah, Bu, yang simpan ya. Iya Bu, saya ini dulu sikit lagi.